Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minta naik lagi terus kita naik ya. Iya, iya. Iya, udah. Nggak usah. Udah ada Uni di atas guru-guruku. Jangan buang Kamu waktu jatuh, ya. Jangan Nggak buang. ada ilmunya. Saya tidak nggak gini loh. Masa nggak bisa membedakan mana manusia mana binatang? Nah kan yang manusia aja di sini. Tolonglah, saya nggak mau kalian hadapkan dengan binatang loh ya. Kalau kalian mau ngadapin saya binatang, kalian cari binatang untuk menghadapi dia, bukan saya. Saya manusia. Ya, saya mengundang orang yang bisa bicara, Betul. yang bisa mendengarkan. Kalau kalian mau menghadapi binatang, itu urusan kalian, bukan saya. Uni, saya diizin dibawa aja. Makasih baru sih ya. Semuanya semangat, pejuang-pejuang Islamku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam apa sih? warahmatullahi wabarakatuh. Apologet udah monitor. Oke, siap. Monitor lah. Saya prolog dulu ya. Oke. Ntar kita live kan ini di YouTube. Aduh, masih dicari-cari. Live kan di YouTube. Kenapa suka nge-live-livean gitu? Loh kenapa? Harusnya kamu bangga ketika ada penginjilanmu disiarkan seluruh alam. Kalau saya bangga loh, apa yang saya sampaikan ini disiarkan ke seluruh alam. Bukan, itu kan kalau saya juga Tunggu, gunakan saya gitu kan. urusan saya kok kamu intervensi. Kalau kamu takut bilang. Enggak. Saya tidak Cari pernah duit. diskusi. Oh kalau cari duit, kalau dapat duit kenapa kamu iri? Bukan Jangan gitu loh. iri. Iya kalau saya dapat duit dari sini terus kenapa? Nggak alasannya apa? Gitu. Enggak, bilang Apa? aja Udah. kalau memang karena cari duit Kalau itu saya ya nggak- dapat duit atau tidak, urusannya sama kamu apa? Satu, kalaupun saya dapat duit dari YouTube, itu urusan saya. Nah, kamu apa? Kamu tergadai kolormu kan enggak kan? Nah, oke. Lanjut ya, saya mau tanya, oke. Udah ya, kamu diam Ya dulu. udah, Jangan susah sama cewek ya. Oke, lanjut lah. sama cewek, mamamu cewek loh. Oke ya. Nah, ya memang susah sama cewek kan aku bilang. Udah diam, banyak bicara. Emang masalah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, baik Unirifa MOW, Mesia X Unirifa ataupun penikmat konten-konten Unirifa dimanapun berada. Kali ini live langsung dari TikTok dan saya ingin menampilkan kepada Anda semua diskusi bersama salah satu orang yang nama akunnya tuh apologetik. Ini kenapa saya suka ya, karena sudah ada embel-embel depan, artinya dia adalah apologet. Apologet dari kata apologia teman-teman artinya pembelaan iman. Saya mau lihat nih, apakah betul dia mampu membela keyakinannya itu di hadapan saya, atau jangan-jangan ya kembali lagi ya seperti biasa. Kalau nggak turun dengan rasa malu ya, tapi mereka kadang nggak tahu malu ya, atau terkadang mereka ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka imani selama ini itu tidak ada dasarnya. Tema yang kami angkat ini tema yang sebenarnya dihindari oleh para pendeta, dan saya cukup kagum dengan bapak ini ya, berani dia menghadapi tema yang sangat-sangat dihindari bahkan para pendeta sekalipun, yaitu apa? Kenapa Biblos dikatakan kitab suci? Sebelum saya mempertanyakan dan mendengar jawaban dari umat Kristen kenapa Bible dikatakan kitab suci, tentu saya harus memberikan dulu parameter kitab suci dalam perspektif Islam. Pertama, tentu beda antara wahyu, dongeng, sejarah, dan juga asumsi, dogma, dan doktrin. Itu berbeda sekali. Kalau kita bicara wahyu dari kata waha dan ya, artinya adalah informasi langsung directly dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilih. Kata waha dan ya ini bisa dikatakan sebagai informasi transenden. Apa itu informasi transenden? Informasi yang beyond logic, ya, informasi atau komunikasi yang beyond logic. Cara penyampaiannya bisa supranatural dan bisa beyond logic, dan juga muatannya nanti sangat-sangat logik, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Maka apa persyaratan menurut kita sebagai umat Islam? Bukan menurut saya, tapi menurut Al-Quran sendiri. Perbedaan antara dirinya dengan karangan manusia lainnya, tentu yang paling sangat krusial perbedaannya adalah satu, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran kalam Allah, artinya Al-Quran itu semuanya adalah dari Allah, bukan ide dan gagasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu ya, pertama perkataan Tuhan. Tolong dicatat. Yang kedua itu Al-Quran ini kenapa dikatakan suci? Selain karena dia adalah perkataan Tuhan directly, Al-Quran ini terpelihara. Tentu saya bisa buktikan bahwa kitab lain tidak terpelihara, ada distorsinya, ada
ada kontradiksi, ada tambahan ayat, ada ayat yang hilang. Ya, nanti saya akan buktikan. Yang pertama, ini di mana tertulis bahwa Al-Quran terpelihara dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Jadi yang memberitahukan bahwa Al-Quran terpelihara itu bukan saya, bukan ulama, tapi Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa dia itu adalah terpelihara. Ya, yang kedua terpelihara. Yang ketiga adalah Al-Quran ini tidak bisa ditiru. Tentu ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru. Kalau buatan manusia bisa ditiru. Maka ini adalah statement Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau memang ini bukan datang dari Tuhan atau datang dari, kalau kalian meragukan apa yang dia berikan kepada nabi kami, buat semisal Al-Quran. Maka kalau tidak bisa ditiru, pasti itu ciptaan Tuhan. Pasti itu datang dari Tuhan. Yang keempat adalah yang keempat ada 4 poin yang saya sampaikan di sini. Yang selanjutnya adalah 5 poin. 4 poin adalah tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat ke-82 ya. Kemudian tidak ada yang mampu merubah dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Jadi ada 5 kriteria Al-Quran sebagai kitab suci. Yang keempat itu tadi apa? Tidak ada kontradiksi. Dan kelima itu tidak ada yang mampu merubah. Maka saya menyatakan dari kelima kriteria ini itu tidak dipenuhi oleh kitab suci umat Kristen. Lalu pertanyaan saya, apa kelayakan Bible dikatakan kitab suci sehingga berbeda dengan jurnal karya ilmiah, sejarah atau dongeng? Nah, mungkin itu jawabannya nanti pihak Kristen yang menjawab. Saya akan catat, fokus kepada poin. Boleh tanggapi poin saya yang 5, boleh berikan sesuatu yang baru dengan catatan harus ada dalilnya ya. Kalau saya ada dalilnya semua. Silakan brotherku apologet disampaikan. Oke, makasih ya Uni Rifa. Ini prolog dulu ya. Kenapa Alkitab itu disebut kitab suci? Ya, karena Alkitab itu menceritakan sejarah, ya, sejarah atau pekerjaan-pekerjaan Allah melalui firman-Nya dan dicatat oleh para nabi-nabi, gitu. Itu dicatat gitu loh. Nanti kalau soal tentang benarkah Al-Quran itu kalam Allah atau firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Muhammad, kita buktikan nanti ya. Jadi saya ceritakan dulu Alkitab sebagai wahyu ilahi yang diinspirasikan oleh Roh Allah kepada para penulisnya. Berikut beberapa hal yang membuat Alkitab diyakini sebagai firman Tuhan. Pertama, Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhami secara langsung oleh Allah. Kedua, Alkitab merupakan pedoman hidup dan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Nanti apa kompas dalam kehidupan sehari-hari itu? Itu untuk bagaimana kita berhubungan kepada Tuhan, bagaimana kita untuk penyelamatan kepada Tuhan gitu. Ketiga, Alkitab memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah. Bagaimana kita supaya memahami kehendak Allah itu seperti apa? Gitu. Jadi Alkitab menjelaskan gitu loh. Memberi pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah itu sendiri. Keempat, Alkitab mengungkapkan kasih Allah yang tak terhingga dan kesetiaannya yang tiada tara kepada makhluk hidup ciptaannya seperti manusia gitu. Saya, Uni Rifa dan Komal ini dan penonton-penonton. Bagaimana Tuhan mengungkapkan kasih sayangnya itu? Nanti kita jelaskan. Baru kelima, Alkitab memberikan teguran bagi orang-orang yang menolak untuk mengikutinya. Alkitab menjelaskan kalau orang yang menolak akan dibinasakan, tetapi orang yang menerima dia akan diselamatkan. Dan yang terakhir, Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Begitu. Cuma simpel aja sih, gitu. Oke. Udah ya? Oke. Pertama, penjelasan Anda yang pertama saya catat loh ya. Ini saya catat. Teman-teman ada 6 poin dari dia ya. Saya catat semua dan ini harus saya tanggapi. Pertama, karena Alkitab kamu menciptakan sejarah. Coba tunjukkan kepada saya bahwa kitabmu itu sesuai dengan definisi sejarah. Karena saya tidak tahu tuh sejarah Adam itu siapa yang tulis. Karena sejarah itu adalah karya manusia.
sejarah Tuhan melayang-layang di atas hari, sejarawannya siapa yang tulis ya? Tolong dijelaskan itu ya. Satu, ya sudah saya centang ya, itu pertanyaan saya. Kedua, sumber iman dan kebenaran, kemudian apa nih? Yang diberikan langsung oleh Tuhan, ya itu kata kamu loh yang kedua ya, bahwa kitabmu itu adalah sumber iman, sumber keyakinan yang diilhami langsung oleh Tuhan. Oke, saya akan bantah itu, saya suka membantah aja ya, nanti kalian tanggapi aja. Kita baca Lukas pasal 3 nomor 23, apakah betul kitab kalian itu ada ilham langsung dari, Lukas 1 ya. Hasil penyelidikan gitu. Saya tadi tidak memotong loh kalau ketika Oh kamu iya, bicara sama lanjut. sekali. Sorry. Itu etika kami muslim loh. Nah, kalau kita lihat, kalau memang kitab sucimu diilhamkan langsung, ngapain harus diselidiki sama Lukas? Dan ternyata pendapat orang di dalam, orangnya juga nggak tahu siapa. Lukas pasal 1 nomor tentang silsilah Yesus, katanya ilham langsung dari Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu nih Tuhan yang mana yang mengilhamkan tentang silsilah Yesus nih. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman saya bacakan saja biar cepat ya, karena ini 6 poin banyak nih. Kita lihat teman-teman ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Nah, ini bicara silsilah Tuhan loh. Katanya diilhami langsung oleh Tuhan. Tapi ternyata ini anggapan orang. Pertanyaannya orangnya siapa? Nggak tahu. Ini gibah loh ini. Bisa jadi fitnah loh. Karena apa? Menurut orang dia adalah anak Joseph. Ternyata bukan. Ini fitnah ini. Tapi dimasukkan ke dalam kitab suci. Maka nggak layak dikatakan kitab suci. Karena ini memuat gibahan orang lain. Tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kemudian memberikan pemahaman mendalam tentang kehendak Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya. Jangan tidak mengambil isi kakaknya. Waduh, kasih banget Tuhan kamu ya. Kemudian anak-anak kecil yang berteriak botak-botak, naiklah ke botak, diceritakan itu, dihabisi itu. Anak-anak suku Amalek dihabisi nyawanya beserta hewan ternak. Katanya kasih Allah yang tiada tara. Kasihkah seperti itu menghabisi nyawa orang karena mereka bertengkar dengan orang Yahudi dan Bani Israel? Waduh, parah banget nih. Lanjut. Alkitab, kalau ada yang menolak Alkitab binasa. Kalau ada yang menerima itu akan mati. Di mana itu tertulis dan apa yang ditolak, apa yang diterima? Sejak kapan ada perintah terimalah semua perkataan Paulus? Saya bingung ini dari mana ini ya. Kemudian tidak dapat dimusnahkan. Siapa bilang tidak dapat dimusnahkan? Sampai sekarang nggak ada kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo itu kitab bukan? Kitab itu. Kamu nggak tahu ada kitab Nabi Edo? Semua tentang sejarah Israel tertulis dalam kitab Nabi Edo. Mana kitab Nabi Edo? Kalau nggak ada berarti udah dimusnahkan. Berarti bisa dimusnahkan kitabmu. Maka dari semua kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak ada satupun yang benar, nggak relate dengan realitas. Hancur gugur sudah kitabmu dikatakan kitab suci. Makanya saya bertanya sekali lagi, apa alasan yang kuat kalau kitabmu dikatakan suci? Karena nggak ada bedanya sama koran, majalah Bobo, bahkan lebih rendah daripada majalah Bobo. Minimal majalah Bobo ada penulisnya. Kitab kamu nggak tahu siapa yang tulis. Saya bingung kenapa kitabmu dikatakan suci. Lanjut, kamu lagi, silakan. Oke, saya bahas sesuatu tadi ya, karena Unirva ini kurang paham ya. Jadi diceritakan tentang sejarah-sejarah, seperti gini ya. Nanti saya buktikan sama Unirva. Itu sebenarnya Quran itu juga dikatakan itu bukan tulisan datang dari Rasul Allah, bukan dari Allah ya, tetapi itu dari Muhammad. Kita bisa tengok di dalam surat 69 ayat 40. Di sini kita nggak usah pakai terjemahannya aja ya. Di sini dikatakan kalau kita tengok sesungguhnya iya dalam Quran ini Al-Quran ya. Benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Berarti ini perkataan Al-Quran ini perkataan Muhammad Rasul yang mulia. Ini saya kasih tunjuk ya. Nanti mau Rifaidi, aduh, makanya mencelet lah ini ku bikin ini. Astaga, Rifa. Oke, besarkan saya host supaya saya kasih bukti sama dia ini. Host. Oke, makasih. Ini ya, surat 69 Al-Hafa ya.
ayat 40. Di sini dikatakan sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Kalau pakai terjemahannya ini gak jelas gitu loh. Ini banyak tambah-tambahan ini. Ini penuh tambah-tambahan sini gitu loh. Ini gak jelas. Kalau di sini sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Berarti ini yang mencatat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas 114 ayat itu Muhammad ternyata, saudara-saudara. Itu Muhammad ternyata, saudara-saudara. Aduh, ini siapa lagi nih? Ini Muhammad rupanya ternyata yang membuat Al-Quran ini gitu loh. Bukannya Allah ya yang difirmankan. Makanya kita ini banyak ragu-ragu gitu loh. Tentang ini apakah Quran itu dari Allah? Banyak. Kenapa nggak jelas itu gambarnya? Tunggu itu gambarnya itu nggak jelas sorry. itu. Nggak bisa dilihat. Oke. Ini mungkin kameranya. Oke. Gini, Aduh, ini kalau di sini aja. Pusing-pusing lihatnya. Wah, langsung ditur. Bukan, nggak kelihatan. Digedein juga percuma, nggak kelihatan. Oke, saya ganti kamera aja. Handphone aja gimana, Uni? Ya boleh, silahkan. Jangan pergi lah, jangan kabur lah, sini aja dulu. Bukan kabur, saya Udah nggak apa-apa Bunda, nggak usah dia kan diskusi dengan saya Bunda, biar saya yang komplain. Saya tahu kok, saya bisa menjawab kok. Dan sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ini ya. ya. Ini perkataan Muhammad ini dari surat Al-Fatihah sampai Anas ya. Jadi kalian itu dibodoh-bodohi gitu loh. Oke, itu pertama. Saya lanjut yang tentang pendapatnya Uni Rifa. Ya, nanti kita jelaskan yang lebih ngerinya itu. Jadi dikatakan Alkitab itu adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Allah. Itu Tuhan itu mengilhamkan. Makanya Musa membuat kitab Taurat itu diilhami. Makanya dia tahu tuh sejarah dan penciptaan, melalui penciptaannya itu dari mana. Ya jelas dari Roh Kudus sendiri. Itu nggak mungkin seorang Musa bisa menuliskan sejarah penciptaan itu kalau tidak dari Roh Allah itu sendiri gitu loh. Jadi itu gampang banget itu. Jadi nanti kita buktikan di dalam Al-Quran pun juga gitu loh. Baru Alkitab merupakan pedoman hidup atau dan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Itu dijelaskan itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Kita kepada mana? Kiblat kita itu kemana? Keselamatan atau keselamatan surga atau kiblat kita ke neraka gitu loh. Itu. Jadi nanti lebih dalam lagi nanti aku jelaskan sama Uni tentang yang dibunuh orang Amalek itu atau orang-orang itu kan orang itu kan mengingkari. Orang itu sudah diminta pertobatan tapi mereka nggak tobat-tobat, ya wajib dimusnahkan. Begitu. Kalau sifat iblis kan gitu juga. Iblis kalau sudah nggak bisa lagi diapain kan dia dimusnahkan dia. Jadi nanti itu ada penerangannya lebih dalam. Ini bagaimana Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia yang dalam dosa mau diajak untuk diselamatkan. Kalau nggak mau diselamatkan ya terbuang gitu loh. Jadi di manakah ada ayatnya itu Tuhan itu menyelamatkan umat manusia? Ya, karena dengan kasih tiada taranya kita buka di dalam Alkitab. Ya, kita buka di dalam Yohanes 3. Bentar. Saya buka di sini aja lah, handphone aja. Maksimalkan waktu brother, jangan kelamaan. Oh, santai lah. Aku aja tadi ada sempat singkat kok. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Jadi Tuhan itu tidak mau ingin membinasakan melalui jalur anaknya gitu loh. Jadi yang di luar anaknya itu, di luar jalur anaknya itu ya akan binasa. Begitu Uni. Nanti kita lebih spesifik lagi gitu loh. Ini kena kamu loh.
Oh, udah. Oke, Saya lanjut, gantian dong. lanjut. Nah, teman-teman, pertama saya akan jelaskan dulu ke teman-teman kita Kristen ya. Dia tidak tahu. Ilustrasinya begini. Saya mendapatkan barang dari kurir. Maka menurut si apologet ini yang mengirimkan dia barang itu si kurir yang punya. Jadi dalam perspektif dia ketika dia mengatakan bahwa bukankah Al-Qur'an itu perkataan Rasul, dia membawa ayat tadi, tidak ada yang menyangka bahwa Al-Qur'an itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Rasul itu artinya apa? Ini pelajari dulu makna Rasul, makanya belajar bahasa Indonesia. Saya tuh cuman ingin umat Kristen ini belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Arti Rasul tuh ini loh. Masa gitu aja nggak paham? Masa itu pun harus saya jelaskan itu? Itu pelajaran anak SD sebenarnya itu. Itu pembelajaran bahasa Indonesia. Nih ya. Kadang-kadang itu yang membuat umat Kristen tersesat. Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia teman-teman. Iya, Rasul itu artinya apa? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu. Artinya perkataan Rasul itu adalah wahyu dari Tuhan. Sama seperti kau terima paket. Emangnya kurir yang ngasih kau paket? Yang ngasih kepadamu iya, yang memberikan paket kepadamu. Kalau aku bilang paket itu dari kurir, itu betul, itu nggak ada salah. Tapi masalahnya bukan kau yang beli, si kurir yang membelikan untuk kau. Ini kau nggak ngerti, kayak gini aja pun nggak paham. Nah, untuk menambahkan pengetahuanmu agar kau pintar bahwa aku ini tidak berdusta, memang ada dalilnya di kami, bukan cuma omong doang, ilustrasi jelas. Nah, contoh gini nih, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi perkataan yang keluar dari bibirnya Rasul itu adalah wahyu. Bukan berarti ide dan gagasannya seperti Paulus yang berkata-kata menggunakan filosofi dari Epimenides. Nanti kutunjukkan kau, ya. Nah, katakanlah aku tidak akan mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Bahkan dia disuruh mengaku bahwa tidak ada perbendaharaan Allah padanya. Dia diberikan Allah. Dan tidak pula aku mengetahui yang goib. Artinya dia tidak mengetahui yang goib kalau tidak diberitahu. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat, ya. Tidak ada, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, ya. Ini, ya. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Nggak ada Nabi Muhammad mengaku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengikuti apapun kecuali wahyu, perintah Allah, pesan dari Allah. Masa gitu aja kok nggak paham? Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Woi, maka apakah kamu tidak memikirkan? Nggak berpikir kau? Jadi kalau kau bilang, kau misalnya ada paket. Woi apologet, itu paket dari kurir. Salah nggak aku? Betul. Tapi masalahnya ketika kau sampai kepada kau kata-kata itu. Woi apologet, paket itu dari kurir. Kau langsung berpikir, wah menurut Siripa si kurir ini yang membelikan aku paket. Ah inilah kau. Cara berpikir kau gagal. Ya, yang namanya perkataan Rasul itu artinya apa? Dia membawa risalah. Karena itu perkataan seorang Rasul. Ya, perkataan seorang Rasul, bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan seorang Rasul. Kenapa? Karena dia adalah Rasul, bukan perkataan dia pribadi. Ah, masa nggak ngerti? Alah, kalau nggak ngerti kau suka-suka mulai ya. Sudah sesimpel itu penjelasan. Nah, lanjut kau bilang tadi. Kau bawa lah tentang keselamatan. Kita lagi bahas kitab suci. Ngapain bahas-bahas keselamatan? Itu tema lain. Nah, mau kutunjukkan kenapa gagal kitabmu dikatakan suci. Karena bukan semua diilhamkan Tuhan. Bahkan ada kutipan entah dari mana masuk ke kitabmu. Contoh ini menurut skolarmu ini. Kau tengok ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, siapa yang bicara ini? Yang mengatakan sebab ada 3 ini. Ternyata menurut skolar kalian. Ya ini skolar kalian yang bilang loh. Bukan aku loh. Ya. Ini bukan aku yang bilang loh ya. Mana ini? Nih, apa sekolah kalian bilang? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir yang halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Ini kau bilang diilhamkan langsung dari Tuhan. Jelas-jelas ini adalah sisipan. Makanya aku bilang, ketika kau bilang bahwa kitabmu adalah ilham langsung dari Tuhan, bohong. Karena banyak ini sisipan. Ada sisipannya nih. Ya. Nah terus satu lagi. Kau bilang juga ilham langsung dari Tuhan. Si Paulus itu terilham dari Aratus Epimenides. Ketika dia berkata, bukankah di dalam kita ada, bukankah kita ini keturunan ilahi? Nah, pernah kau dengar itu? Bentar ya. Apalah, ini pun gak paham. Nah. Tengok ya, kita bacakan ininya. Bentar, ada.
mudah saya jawab. Sangat gampang itu, saudara-saudara. Oke. Masih mau dilanjut lagi Uni Rifa? Lanjut aja, lanjut. Uni ada keperluan. Ya kalau aku lanjut enggak, ngomong. Enggak. Satu-satu terakhir. Nanti masih banyak sebenarnya, tapi ini satu terakhir buat kau ya. Pertama aku tegaskan, kau bilang tadi kitabmu itu ilham langsung dari Tuhan, udah kuhancurkan argumenmu karena itu ada sisipan dalam kitabmu. Yang kedua, ilham dari Tuhan mana? Tuhanmu Epimenides. Nah, aku tunjukkan sama kau ya. Dalam kitabmu kalau kau baca, ya kan kitab sucimu itu kan terdiri dari surat-surat Paulus juga. Kecuali kau mengakui bahwa surat-surat Paulus bukan kitab suci, bukan Bible. Nggak apa-apa, aku terima itu. Asal kau jujur mengakui. Tapi karena di dalam kitab sucimu ada surat Paulus, maka kau mengatakan bahwa surat-surat Paulus juga kitab suci. Nah, kau baca 1 Korintus pasal 10 nomor 7 ya. Ilham dari mana? Epimenides Tuhan kau. Nggak tahu aku ya, sejak kapan Epimenides jadi Tuhan ya. Mentang-mentang dia keluar dari goa kayak Yesus, jangan kau tuhankan dia, hati-hati kau. Nah, nih. Mana ya? Ini ya. Kecuali kau mengakui kalau surat Paulus ini tidak termasuk kitab suci. Ya. Nah, kita lihat nih. Mana nih 1 Korintus pasal 10. Nah, nih kau tengok nih. Nanti aku kasih data Epimenides ini dulu, dongeng dulu aku bawa kau. Ya, dongeng dulu. Ini dongeng ya, ini dongeng yang dibawa Paulus. Nanti Epimenides baru dongeng. Dongeng dulu baru Epimenides. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Israel sebagai suatu peringatan dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus. Ini perkataan Paulus di surat dia di Korintus kan. Tahu kau ini apa? Kau pikir ini ilham dari Tuhan? Nggak tahu laku ya. Ternyata yang kau bilang ilham dari Tuhan ini apa? Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam mengikuti Israel di padang gurun, menurut pandangan Paulus batu karang itu melambangkan Kristus dalam kepribadiannya. Ternyata kau tahu nggak ini apa? Nih, kutunjukkan kau ini apa nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, ternyata ini dongeng orang Yahudi. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, aku nggak tahu Tuhanmu itu terilham dari dongeng sampai diberikan kepada Paulus sehingga Paulus mengajarkan kepada orang di Korintus. Ya itu satu. Nanti masalah Epimenides aku kasih kau datanya nanti, ya. Ya. Nah, jadi apa alasan kita mau dikatakan ilham dari Tuhan langsung? Pertama ada sisipan di dalam, kedua ada dongeng, ketiga ada perkataan Epimenides. Kok bisa-bisa juga katakan ini ilham dari Tuhan? Berarti Tuhanmu terilham dari dongeng gitu, atau Tuhanmu terilham dari Epimenides? Coba jelaskan dulu sama Uni ya, Dek ya. Jangan bohong ya, Dek ya. Lanjut, Dek. Oke. Saya jelaskan ya Uni ya. Kamu itu nanti giliranmu ya. Kalau aku tentang 1 Korintus 10 ayat 4 itu sih, itu terserahmu lah pendapatmu seperti gitu ya kan. Aku nggak tahu itu sumber dari siapa gitu loh. Yang jelas yang aku cari sih nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau kamu katakan yang tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Anak, dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ya, menurutmu ini adalah suatu tambahan yang tidak ada dalam catatan kakinya? Itu kan pendapat orang yang di abad 20. Ini nggak kami benarkan. Makanya nggak semua orang Kristen itu mengilhami yang apa yang dikatakan seperti itu, nih Rifa. Kalau nggak ada kami ilhami, ya buat apa? Masa di abad 20 kami percaya yang di abad pertama sudah ada kayak gini? Kenapa kami nggak percaya gitu loh? Padahal kalau di dalam teks aslinya sih sepertinya ada sih, saya tahu gitu loh. Jadi sungguh disayangkan ya kalau si Uni Rifa ini. Nanti kita buktikan. Gini Uni Rifa, sama seperti ini juga Uni Rifa. Tentang Isa itu yang menciptakan burung. Saya ngambil dari Injil Thomas. Ya, menceritakan tentang Yesus itu menciptakan burung. Apakah ini dicontek di sini ya dari Injil Thomas? Injil Thomas anak-anak, ya. Injil anak-anak Thomas, oke ini. Ya, kita buka apa di sini katakan. Ya. Karena dikatakan
Isa itu menciptakan burung ini. Saya kasih tunjuk ini sama kamu ya, Uni Rifa. Apakah Quran itu mencontek? Banyak kita kalau mencontek-contek dalam Alkitab itu banyak kita tunjukkan nanti. Injil kanak-kanak Thomas. Injil kanak-kanak Thomas adalah sebuah Injil biografi tentang masa kecil Yesus yang diyakini berasal dari sekitar abad kedua. Karya tersebut bukan bagian dari kanon biblika maupun yang diketahui. Meski dianggap non-kanonik bagi Kristen arus utama, Injil kanak-kanak Thomas berisi banyak mukjizat dan kisah Yesus atau Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Yesus menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat atau menciptakan. Ini diambil dicontek loh, kayak gini. Makanya aku ini yakin Muhammad itu mencontek Injil kanak-kanak Thomas. Sesuai dengan surat 69 ayat 40. Muhammad lah yang menulis Quran itu. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya buktikan nanti. Sebenarnya Al-Fatihah itu dicuri. Itu doanya orang Kristen Koptik kalau nggak salah. Syria Koptik. Ya, surah Al-Fatihah itu. Itu dicontek loh. Itu diambil malah. Dan saya akan membuktikan Muhammad itu mempelajari kitab-kitab dicantumkan ke dalam Al-Quran. Nanti saya buktikan. Gitu. Saya berani buktikan ini gitu. Kalau saya nggak bisa membuktikan, saya siap di penjara gitu loh. Saya siap di penjara. Nanti saya kasih tunjuk hadisnya dan saya tunjukkan di mana di dalam Al-Quran itu dicontek semua. Dalam kitab orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu. Nanti saya kasih tunjuk. Jadi, aduh sayang kali loh ini. Nengok kamu ini kalau membawa tema ini sih habis ku bikin gitu loh nih. Gitu loh. Iya, habis lagi gigi mudah ya. Lanjut teman-teman ya, Lanjut lah kedustaan dari orang Kristen yang selama ini mengklaim bahwa kitabnya suci. Padahal mohon maaf, jurnal ilmiah saya lebih berharga, bahkan lebih berkualitas dibandingkan Bible. Pertama, Bible nggak tahu siapa penulisnya. Saya bingung teman-teman. Mereka sok tahu, bahkan dia mengatakan, itu scholar abad ke-20, kami nggak percaya. Hei hantu belau. Doktrin yang kalian iman itu dapat dari mana kalau bukan dari pendeta kalian yang tahun 2000-an sekian lahir. Kalian baca dulu kitab kalian yang betul. Nih, penulis kitab kalian aja, scholar kalian aja nggak tahu kok. Kalian lebih hebat bisa sok tahu siapa penulis kitab kalian. Ya, nih aku tunjukkan data. Kalau membuktikan tuh kayak saya nih, jangan. Nanti aku buktikan ini, nanti aku rela di penjara, aku buktikan. Pembuktian itu pakai tekstual atau pakai non tekstual. Contoh metodologi, kau bisa pakai metode. Pakai rasional boleh, tapi kalau cuma aku buktikan, pret. Apa itu? Ya. Kalau cuma aku buktikan, anakku pandai kayak gitu, nggak perlu jadi pendebat anakku ya. Tukang masak anakku bisa ngomong, aku buktikan. Nah, kau tengok kalau pembuktian itu kayak gini, pakai data. Nih. Panik itu sudah dia. Ya, nih. Perhatikan nih. Kalian sok tahu, soalnya kalian mengatakan bahwa scholar kalian nggak diterima kebenaran omongannya, sementara kalian sendiri tidak punya ilmu mengetahui. Dari mana kau tahu kitab kau itu kitab suci, bahwa itu apokrifa, atau jangan-jangan yang kitab Yohanes itu yang betul, kitab Thomas itu yang betul. Dari mana kalian tahu? Kalian nggak bisa punya ilmu apa-apa, kalian nggak bisa bahasa Yunani. Sementara dalam Catholic Identity, Professional Development and Resources dikatakan bahwa penulis kitab kalian ini nggak tahu the authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown, anonim, tidak diketahui. Kok tiba-tiba kalian pula yang bilang bahwa itu firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan? Kok bisa? Apa ilmu kalian sehingga kalian mampu mengatakan bahwa kitab kalian itu firman Tuhan diilhami langsung? Bingung aku loh. Nih, tidak diketahui. Itu penulis Markus loh. Kemudian penulisan Injil Matius yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kok pandai-pandainya kalian mengatakan bahwa itu betul-betul diilhami Tuhan, sedangkan penulisnya aja kalian nggak tahu. Lanjut. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kok bisa-bisanya tahu ini dapat dari mana, belajar di mana kamu apologet? Ini Katolik loh. Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Nah, terkait tuduhanmu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengutip dari HP bentar.
Ya, buktikan itu. Jangan Kenapa Uni? Uni kena report kah? Kena report entah mungkin sinyalnya apa itu, Iya, aduh. nanti naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Waalaikumsalam. Nanti dulu Bang, ini nanti aja dulu Bang ya teman-teman. Ini aku sama Uni lagi di live kan ya Iya, gitu loh. yang lain bentar. Jadi maaf gini ya, Uni. ini tadi, bentar, belum selesai. Maaf ya, handphoneku tadi nge-lag, kepencet, aku keluar. Jadi, Kamu keluar. bagaimana kalian punya keberanian, kepedean mengatakan kitab kalian ilham langsung dari Tuhan, sementara penulisnya aja nggak tahu. Nah, aku tambahkan lagi ya dongeng tadi ya. Tadi aku bilang nih, Paulus mengutip dongeng. Sekarang perjanjian lama, apakah tidak ada dongeng? Kalian bilang, aku nggak tahu itu kan kata scholar loh. Kalian tahu ilmu dari mana kalau bukan dari scholar? Emang kalian lebih hebat daripada scholar? Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Ini lihat nih, setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam bla bla bla. Baca di sini tafsiran nih. Ini bukan punya kami loh. Alkitab Sabda.org ini bukan punya Islam loh. Ya. Kalau kalian lihat dalam tafsir ND, makna dongengan itu terang sekali. Ini dikatakan dongeng loh. Bayangkan loh. Ini dikatakan dongeng loh. Tulisan dalam kitab kalian itu dikatakan dongeng. Lalu kalian bilang itu ilham dari Tuhan. Aku nggak tahu ini apa perbedaan dongeng dengan ilham Tuhan nih. Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel, ialah dongengan. Dongeng kitab kalian itu, lalu kalian bilang ilham dari Tuhan. Bingung aku loh. Belum lagi, satu lagi, nih. Ini Kisah Para Rasul pasal 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup nih. Perkataan Paulus, apakah dia dapat ilham dari Tuhan? Apa kalian mau mengakui Tuhan kalian Epimenides? Coba kalian cross check ini. Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia. Dia mengutip perkataan seorang filosof Yunani pagan loh. Itu Tuhan kalian, Aratus. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos. Dalam karya Epimenides pun ada, karangannya si Aratus. Siapa Epimenides dan Aratus? Aratus dan Epimenides ini adalah seorang tokoh Yunani pagan. Pelajari siapa Epimenides. Dia itu menjadi peramal ketika dia tertidur di goa bertahun-tahun. Tuhan kalian cuma 3 hari udah jadi Tuhan. Sementara dia nggak jadi Tuhan loh. Padahal bertahun-tahun loh dia di goa loh. Nah ini ilmu buat kalian nih Epimenides ya. Jangan-jangan inilah yang mengilhami Kristen ini. Kenapa? Karena dia jadi peramal ketika dia keluar dari goa, mengembala dia. Aku ilmu yang kubagikan, bukan kebencian. Kalau kau buktikan bahwa ortodok, apa itu? Ya, tunjukkan sama aku datanya itu. Metode apa yang kau gunakan untuk mengatakan bahwa Nabi kami mencontek? Cuman ku tunjukkan buktinya. Terakhir nih, sabar kau. Tadi ku diam nggak? Laptopku pun ini bentar. Nih, siapa Epimenides? Belajar kalian nih siapa Epimenides nih. Nih. Siapa Epimenides? Epimenides adalah seorang peramal Kreta, penulis terkenal tulisan-tulisan religius dan puitis, termasuk teogoni, kritika, dan karya-karya mistis. Orang-orang mistis ini, apakah jangan-jangan Yesus berkolaborasi sama dia sehingga kutipannya dikutip sama Paulus? Kisah-kisah tentang usianya yang lanjut, tidurnya yang ajaib. Bahkan Tuhan kalian mati loh, dia tidur bertahun-tahun loh di goa loh. Hubungannya dengan para peramal dan pengembaranya di luar tubuh. Bahkan Yesus kalian harus mati dulu bisa keluar baru ke alam maut kan. Epimenides cuma tidur udah keluar dia. Pengembaraannya di luar tubuh telah menyebabkan beberapa sarjana menganggapnya sebagai tokoh legendaris dari tipe perdukunan. Nah, dia tidur di goa, dia bisa badannya kemana-mana. Tubuhnya tinggal di goa loh, dia bisa kemana-mana loh. Atas klaimnya yang terkenal bahwa semua orang Kreta adalah pembohong. Epimenides orang Kreta dianggap sebagai penemu paradok pembohong, di mana sebuah kalimat berkata di bla bla bla. Itu ya, Epimenides tuh. Epimenides ini kok bisa-bisanya Paulus mengajarkan filosofi dari Epimenides gitu loh. Bingung aku. Kalian bilang itu ilham dari Tuhan kalian. Apa Tuhan kalian berteman dengan Epimenides? Nggak tahu pula aku ya. Coba. Epimenides itu pernah tidur di goa, habis itu jadi peramal. Kalau Tuhan kalian mati 3 hari jadi Tuhan. Agak mirip-mirip ya.
Dia pengembala juga loh Epimenides ini loh. Nggak tahu kalian itu? Hah? Mau tahu ceritanya lagi? Ini aku kasih tahu. Makanya ada keserupaan antara Epimenides dengan Yesus. Bingung aku nih, kok bisa-bisanya kalian mirip dengan agama pagannya nih. Ini bahas nih. Nah ini. Kalau kita lihat, kita translate dulu ya guys. Saat mengembala domba ayahnya, sama-sama pengembala dia sama Tuhan kalian loh. Epimenides dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua. Tuhan kalian 1 malam 3 hari kan? Epimenides 57 tahun loh. Ketiduran loh, nggak sampai mati loh. Yang dikeramatkan bagi Zeus. Di goa yang dikeramatkan bagi Zeus dia. Teringatnya aku Tuhan kalian juga punya goa kubur ya. Setelah itu ia dilaporkan terbangun dengan karunia nubuat. Nah, Tuhan kalian terbangun jadi Tuhan. Kalau dia jadi peramal, dia menulis memurnikan Athena. Dia memurnikan Athena. Tuhan kalian jadi juru selamat. Setelah pencemaran yang dibawa oleh Alkemene. Kalau ini setelah pencemaran oleh Almenidae. Sementara Yesus kalian mati untuk menebus pencemaran atau kejahatan yang dilakukan Adam. Agak bingung, agak sama ya. Dan bahwa keahlian peramal dalam pengorbanan dan reformasi praktik pemakaman sangat membantu Solon dalam reformasinya terhadap negara Athena. Agak mirip-mirip ya, brother ya. Kok bisa ya? Jadi ini ilhamnya ini. Dia meninggal di Kreta pada usia lanjut. Menurut orang segenapnya yang kemudian menghormatinya sebagai dewa, dia hidup hampir 300 tahun. Lebih hebat ini 300 tahun. Tuhan kalian cuma 33 tahun di bumi. Si Epimenides 300 tahun loh. Menurut cerita lain dia ditawan dalam perang antara Spartan dan Kononsias dan dihukum mati oleh para penculiknya karena dia menolak untuk bernubuat dengan baik untuk mereka. Sama dia bernubuat juga sama kayak Tuhan kalian. Apa ini? Mirip kali loh. Tengok nih, kulitnya ditemukan ditutupi dengan tulisan bertato. Tuhan kalian juga bertato. Nggak mirip. Aku cuma ngasih tahu. Aku kan ngasih ilmu. Kau nggak ngasih ilmu. Kau ngasih asumsi. Wajar lah kau singkat. Kalau aku ilmu. Bertato loh Epimenides. Ingat aku bahas Tuhan bertato. Lanjutlah kamu dulu supaya. Iya, oke. Puas dulu. Iya, aku ingat. Tuhan kalian kan pun bertato, Epimenides pun bertato. Jangan-jangan tato ini ilhamnya dari Epimenides ini. Ini dianggap aneh karena orang Yunani mentato hanya untuk Buddha. Kalau hanya orang Buddha yang bertato, Tuhan kalian berarti Buddha berarti ya? Ilmu baru nih. Orang Yunani mentato hanya untuk Buddha. Lah, Tuhan kalian di pahanya ada tato loh. Waduh, ternyata selama ini. Lanjutlah dulu ya, ini ilmu baru nih. Ternyata baru tahu aku kalau orang Yunani mentato hanya untuk Buddha. Dan Tuhan kalian bertato di pahanya, tertulis. Lanjutlah apologet. Ini ya kita teman-teman kita buktikan ya. Apakah Quran itu benar-benar kitab suci ya kan? Karena nanti saya banyak ngasih tunjuk data. Semoga dikasih kesempatan dan Uni Rifa memandang kameranya ke sini. Saya akan buka open cam. Nah nih, kita ngambil dari surat hadis Sunan Abu Daud ya. Sini katanya ini masih sahih, Hasan Sahih, masih bisa dipercaya ya. Di sini dikatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisannya. Diam dulu. Ini antara saya debat sama si Uni Rifa kok ribut sih. Iya, Al-Quran. Udah ribut turunkan. Iya Bang Ahmad, diam aja dulu Bang Ahmad. Turunkan aja. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, lalu aku mempelajari penulisan orang-orang Yahudi untuk beliau. Zaid berkata, demi Allah sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan untuknya apabila beliau ingin menulis dan aku membacakannya untuknya jika beliau mendapat surat. Ya, di sini Muhammad ini menyuruh Zaid mempelajari kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi apa yang dicurinya di sini? Ini kita tengok di Alkitab ya dulu ya, di Alkitab dulu. Ini nggak usah yang ini dulu.
Nih. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Oke. Diulangan lagi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Yang di sini katakan akulah dia yang mematikan dan menghidupkan. Di Al-Quran di mana? Kita buka di Al-Quran. Uni. Ya. Supaya kamu paham. Dialah yang menghidup. Di surah Al-Ghafir ya. Surah 40 ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini mirip-mirip? Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya kepadanya. Maka jadilah sesuatu itu. Ini kenapa? Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa dicontek gitu loh? Kenapa itu loh? Ini Muhammad itu kan menyontek gitu loh. Makanya saya nggak yakin ini Quran ini dari firman-Nya Allah gitu loh. Saya nggak yakin. Saya kasih tunjuk lagi sama Bu ya Yuni. Oke, kita tengok di Kisah Para Rasul ya. Di 1 Korintus dulu. Nih. Aku suka ini. Kalau bahas-bahas ini suka aku. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini dicontek loh di dalam hadis. Hadis mana? Oke. Ibnu Majah kita tengok dulu. aduh. Kita ketik ya. Ibnu Majah 43:19. Kenapa dicontek? Kalau ini palsu, Alkitab kami ini palsu, kenapa dicontek-contek itu loh? Ini di sini sahih ya, ini sahih dua-duanya, ini sahih ya. Di sini dikatakan ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza berfirman, akulah mempersiapkan untuk hamba-hamba yang salih, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Kok sama dengan yang ini? Sama banget gitu loh. Kenapa bisa dicontek gitu loh? Banyak. Kita buka lagi di dalam Wahyu. Kita buka dalam Wahyu lagi. Kita tengok nanti di Qurannya. Wahyu 1 ayat 17. Di sini apa katanya? Janganlah takut, akulah yang awal dan yang akhir. Dan di 22-nya juga ya, di 22-nya. Ya. 22-nya ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, ini dicontek loh. Di mana dicontek? Al-Hadid ayat 3. Aduh. Kalau ini pencontek-contekan baginda Muhammad ini luar biasa loh. Dialah yang awal dan yang akhir, yang batin, yang maha mengasihi dan segala yang sesuatu. Ini contek loh di dalam Quranmu. Gimana sih ini? Kalau Quran itu dari firman Allah, nggak mesti sama, nggak boleh sama. Karena kitab Injil, kitab di dalam Alkitab kami itu udah dipalsukan atau yang nggak kalian akui. Kenapa dicontek? Kenapa dicontek loh? Kita tengok di Kisah Para Rasul lagi. Kita tengok di Kisah Para Rasul. Udah belum? Ya. Itu pertanyaan mau dijawab atau enggak tuh? Bentar dulu. Belum. Iya, makanya jangan banyak bertanya. Nanti ku jawab nanti. Iya, kan nanti Kau ulang-ulang soalnya. Aku nggak sabar mau menjawab nih. Ya, siapa yang ulang-ulang? Seru lah, Kisah Para Rasul. Iya, lanjutlah. Aku nih sabar loh orangnya. Kamu catat. Kenapa dia bisa contek gitu? Gak usah kau ajarkan aku cara diskusi. 6 tahun aku diskusi lintas agama loh. Oke. Apa yang kau Kisah sampaikan Para sudah 10 dulu. ayat 15. Catatmu, Rifa. Apa yang dinyatakan oleh halal perlu ku oleh catat, Allah aku udah tidak tahu. boleh engkau Udah nyatakan tahu aku haram. semua itu. Oke. Di mana tertulis? Di At-Tarim 1. Ya, itu kok bisa sama lu? Kok bisa sama lu? Keluarkan semua aja, semua Iya, keluarkan makanya ya. nanti kau catat, kau jelaskan itu. Iya, Kenapa aku semua sama jelaskan. itu kan?
Uni pelan-pelan aja nanti jelaskannya Uni ya. Iya, Ini teman pelan-pelan. aku nih, dia agak-agak apa juga sedikit dia. Apa-apa. Aku agak pelan-pelan. Udah Ini santai. sampai FDS. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ini kenapa? Ini hampir sama gitu loh. Di sini diceritakan jangan tentang makanan, ini tentang istri-istri gitu. aduh, yang babi haram, tapi tentang istri. Ya udahlah, itu aja dulu nih. Apa ini Soalnya yang masih babi banyak haram? sih aku mau ngejelaskan. Tunggu, tapi apa udah enggak? Aku ketawa bingung gitu. lucunya. Yang babi haram, lanjutkan dulu ketawam itu. Yang babi haram tapi istri, terus lucunya apa? Aku Ya bingung istri, loh. Aku ya ingin ketawa. istri kok nggak diharamkan gitu loh. Ini tentang cerita dengan Jadi menurut kamu Maria Kecil, istri sama budak, babi budak. itu sama ya? Budak, budak, ini budak. Oh, di Kristen Kenapa- babi sama istri sama ya? Kenapa hubungan kayak gini soal ini gini dihalalkan, tetapi Enggak, makanan kamu itu membuktikan halal. Al-Quran. Haram. Iya. Kamu Kenapa mau bertanya haram tentang gitu? kitab suciku atau tentang hukum-hukum dalam kitab suciku? Itu tema beda loh. Ya, jelaskan aja. Yang kau minta penjelasan ini kan tentang subhatmu mengatakan Nabi kami mencontek kan? Udah selesai belum? Iya, Aku jawab iya. sekaligus nih. Ya, jawab lah Nah. ya. Nah, siapkan pegangan dulu. Pegangan kau yang kuat ya. Dengar, gini caranya menjawab syubhat yang sudah berkepanjangan yang basi ini ya. Pertama yang harus kau pahami, kami para apologet ya tidak pernah mengatakan, aku pribadi tidak pernah mengatakan kitabmu palsu. Tapi yang mengatakan ayat-ayat di dalam kitabmu itu palsu, skolar kalian. Jadi kami umat Islam ini ndak stupid kali lah. Kitab kalian itu kitab yang terdistorsi. Makanya pas aku diskusi di awal tadi, kau catat poin-poinku. Yang ku bilang kitab kalian tuh terdistorsi. Terdistorsi itu apa artinya? Bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Nah, itulah makanya belajar. Tidak ada umat Islam mengatakan bahwa seluruh kitabmu itu palsu. Kenapa? Karena kau Kristen. Kau mencuri kitab Yahudi. Apakah di semua kitab Yahudi itu semuanya adalah perkataan manusia? Belum tentu. Bagaimana cara membedakannya? Harus ada alat ukurnya. Apa itu Al-Quran? Kalau sejalan Al-Quran berarti itu betul. Kau perhatikan yang kau bahas tadi itu. Dalam kitab Samuel tadi. Bahwa Tuhan itu seharusnya mematikan dan menghidupkan. Tapi Tuhan kau dimatikan dan dihidupkan. Artinya kau justru sesat. Karena apa? Antara kami dan Nabi Samuel sama Tuhannya. Mematikan dan jawab itu kenapa dicontek-contekkan, katanya gimana sih? Jawab mencontek dulu, itu kan kenapa kau yang dicontek? bilang. Mana skolar yang bilang itu contekan? Kau yang bilang. Memangnya kau skolar? Aku katakan skolar loh. Aku nggak potong kata-kata kau dari tadi loh. Kenapa kau tantrum? Yaudah, Terbukti yaudah. kalau aku benar. Yang botolnya lagi kau yang paksa. Ini kan contekan, kan kau yang bilang. Memang kau skolar kan bukan. Aku nggak tahu loh kerjaan kau apa loh. Kalau yang bilang itu adalah seorang sarjana teologi, mungkin aku bisa ada terguncang itu, bisa aku carikan gimana. Kau kan bukan sarjana, kau yang bilang contek gara-gara ada kesamaan antara ajarannya orang Yahudi dengan kami. Paulus itu Yahudi loh. Nah, anehnya semua pernyataan orang Yahudi kok bertentangan sama kalian. Setidaknya kayak gini. Nabiku menyampaikan wahyu dari Allah sejalan dengan orang Israel. Contoh, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Bukan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Beda kita. Samuel dengan Nabi Muhammad sama-sama punya Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Karena sumbernya sama dari Allah. Sejak kapan kami mengatakan seluruh kitabnya orang Yahudi itu haram? Gak ada. Hehehe, bercampur. Nah lanjut, kau bilang mencontek. Bukan mencontek, tapi setiap nabi itu diberikan kalimat yang sama. Contoh, kau pikir itu si Yesus itu mencontek sama Musa? Mau kau mengatakan Yesus mencontek ketika mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Echad? Mencontek Yesusmu gitu? Bukan, dia menyampaikan apa yang pernah diberikan kepada Musa. Apa yang disampaikan oleh nabiku itu juga pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kenapa? Pengutusnya sama kok, Tuhan yang sama. Tuhan kalian aja yang beda. Tuhan Samuel sama Tuhanku, sama Tuhan Nabi Muhammad, sama Tuhannya Yesus itu nggak bisa dilihat. Tuhan kalian bisa dilihat, agak lain memang kalian. Makanya lucu. Nah, minimal lah nabiku ketika menyampaikan wahyu Tuhan sejalan dengan ajaran Nabi Israel. Kau tuduh contekan, padahal yang bilang skolar. Nggak ada skolarmu yang bilang contek. Mana? Buktikan secara ilmiah kalau ada contekan. Kau yang bilang, masa aku iya kan kata kau. Nah, yang lucunya Tuhanmu ini. Tuhanmu itu udahlah mencontek, enggak betul pula contekannya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Nah, udahlah mengutip Tuhan, ini Tuhan loh, nabiku tidak mengutip. Nabiku menyampaikan perkataan Tuhan yang ternyata sudah disampaikan kepada nabi terdahulu.
Sama esensi ajarannya. Hebat nabiku, berarti nabiku nggak berbohong. Tuhan kau lucu. Sudahlah mengutip, mencontek kitab orang Yahudi, tahu-tahu salah pula lagi. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini dicontek sama Yesusmu ini. Masalahnya di mana dicontek? Kitab apa yang dicontek? Nggak ada di dalam perjanjian lama. Nggak tahu aku, jangan-jangan kita Tatang Sutarman diconteknya sama Yesus ini loh. Kau cari sampai 7 keturunan, kau nggak jumpa itu di mana-mana. Makanya aku bilang, kau bilang kitab nggak bisa dimusnah. Nabi Edo kitabnya hilang. Kecuali kau akui, iya Yesus nggak berbohong loh. Tapi kitabnya hilang, ayatnya hilang, nggak tahu aku di mana. Kesobek, mungkin dimakan kambing kayaknya, apa dimakan rayap. Nah, atau nggak ada kitab kami yang bisa hilang. Tapi memang Yesus lupa karena dia manusia, namanya manusia ya kan? Oh enggak, dia bukan lupa. Tapi kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Jawab. Ya itu baru aneh. Kalau nabiku menyampaikan ajaran yang pernah diajarkan kepada Bani Israel, wajar. Sama-sama orang nabi kok. Tentu ajarannya nggak bertentangan dengan nabi-nabi Israel. Tuhannya sama kok, ada aja kau. Nah, yang lucunya tuh, Rasul Paulus kau tuh mencontek karangan pagan Yunani. Nah, ini yang kau pertimbangkan. Kau tuduh pula mencontek. Aku nggak pernah bilang Paulus kau mencontek. Yang bilang tuh bukan aku. Ingat ya, yang bilang kalau nabiku mencontek kau. Kau bukan skolar, makanya aku nggak percaya omongan kau. Yang mengatakan bahwa Paulus mengutip dongeng itu skolar kalian siapa? Penafsir ND. Bukan aku. Kalau aku jangan kau percaya. Aku bukan seorang ahli biblical ya. Aku mengutip perkataan ahli. Siapa itu? Tafsir ND. Sehingga dimasukkan ini ke dalam literasi kitab kalian. Menurut suatu dongeng. Dongengnya dikutip sama si Paulus ini loh. Kalau nabiku mengatakan perkataan Tuhan yang pernah disampaikan kepada orang Israel. Salah satunya apa? Surga tidak pernah dilihat dan tidak pernah ada yang menyaksikannya. Si Paulus mengajarkan itu wajar, dia kan ahli Taurat. Dia dapat informasi itulah, orang ahli Taurat kok dia. Nah, kemudian bahwa Tuhan kita mematikan dan menghidupkan, samalah. Kemudian Tuhan kami Ehad. Tuhan kami Ahad. Tuhannya orang Israel Ahad. Kau pikir nabi kami mencontek? Hantu belau. Kalau esensi yang diajarkan sama bukan mencontek, tapi inilah bukti kalau nabiku itu menyambung tongkat estafet kenabian. Yang lucunya Rasul kau, giliran ketika bicara ketika Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak dibatalkan, tiba-tiba dia membatalkan hukum Taurat. Yang ngajarin siapa? Ilham dari Tuhan. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa bukankah kita keturunan ilahi juga? Inilah lucunya. Sudahlah mencontek, ajaran pagan pula ini contek. Satu. Yang kedua, sudahlah mencontek, dongeng pula ini contek. Tuhan kau giliran mencontek, salah pula. Ini bermasalah nih. Kalau nabiku apa masalah? Kan yang menuduh mencontek kau. Kau tunjukkan datanya. Ini metodologi yang kugunakan. Contoh secara psikologi. Nabi Muhammad itu belajar kepada seorang Yunani Yahudi bertahun-tahun. Sehingga dia bisa menulis. Kau bilang Zaid diajarkan nabiku. Coba kau tunjuk tulisan Zaid bin Sabit. Yang adalah hasil pembelajarannya. Apa nama bukunya? Pakai bahasa Ibrani lah. Dia kan belajar bahasa Ibrani itu. Atau kau tunjukkanlah bahwa dia menerjemahkan Bible. Kitab berbahasa Ibrani menjadi Al-Quran. Nah, tunjuk datanya, siapa yang bilang? Sekolah yang bilang, jangan kau nggak hidup di masa itu. Ayolah, pintarlah sikit. Kalau cuma paksa-paksa nanti aku bilang, aku bisa lo tunjukkan kalau Yesus kau itu adalah anak hasil hubungan badan, bukan dari asumsi liar lo, dari data lagi lo. Gitu. Jadi janganlah bicara sesuatu yang tidak ada karya ilmiahnya. Kalau aku ini dari data kau sendiri, bukan aku. Gitu ya. Lanjut. Tuh kakak habis ngomong-ngomong sih tuh makan. Kami nengokin kakak. Oke. Ini terlalu panjang ya. Timer kita nggak sesuai ya. Kamu lebih banyak loh tadi. Kamu potong. Udah kamu bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Jadi gini loh Rifa. Jadi kalau tentang yang tadi aku sebutkan ya. Al-Quran itu mencontek apa dalam isi Bible sendiri atau Alkitab itu sangat jelas ya. Itu sudah saya kasih tunjuk yang mana-mana aja contekan. Kalau katakan itu Allah sendiri yang berfirman ya, kalau Allah sendiri berfirman nggak mungkin ada hasil contekan seperti sama dengan yang saya kasih tunjuk itu. Apalagi itu juga tulisan-tulisan Rasul Paulus yang dicontek gitu loh. Jadi kalau kayak gini jadinya apanya? Jadi dibilang itu kitab suci itu udah gagal loh Rifa.
Justru kamu bilang nggak ada Al-Quran itu yang hilang. Ayat persusuan itu gimana, Rifa? Padahal itu perawinya jelas, hadisnya jelas, sanadnya jelas, derajatnya jelas. Berarti itu ada gitu loh. Sempat ada gitu. Kenapa hilang gitu loh? Ayat persusuan itu di mana gitu loh, Rifa? Kenapa nggak kenapa hilang gitu loh, Rifa? Kenapa hilang? Kenapa bisa hilang, Rifa gitu loh? Itu yang harus kamu nanti kamu jawab juga, Rifa ya. Jadi kalau tentang yang tadi scholar itu, saya nggak kenal, saya baru kali ini dengar namanya scholar. Selama saya belajar berapologet itu baru kali ini saya mendengar nama scholar. Saya nggak kenal itu, gitu loh. Kalau tentang kayak kalian ini hadis-hadisnya jelas, hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darmani, itu kan harus kalian pelajari, kalian imani. Kalau scholar itu kan pendapat dia. Yang nggak tahu itu memang dia betul-betul dari Kristen, atau dari ateis, atau dari Islam. Karena juga contoh Injil Barnabas yang ditemukan 1500 tahun, yang ditemukan tahun 2012 dan diterjemahkan tahun ini. Itu aja udah tahu loh rupanya. Mustafa de Vande yang menulisnya itu Injil Barnabas. Itu sudah udah kelewatan loh itu. Makanya itu scholar itu agama apa gitu loh. Itu dia menyelidik siapa gitu loh. Itu baru kami kenal loh itu dari ini. Dari sekarang ini. Jadi dia itu siapa? Kami nggak kenal dia itu scholar itu gitu loh. Pendapat siapa yang harus, itu bukan pendapat dari bapak-bapak gereja gitu loh. Buat apa kami dengar yang bukan dari bapak-bapak gereja? Kalau kalian harus jelas dari ulama-ulama atau dari hadis-hadis. Yang hadis yang terpercaya yang kalian akui adalah 14 hadis. Ini scholar itu siapa? Gak kenal kami orang scholar itu. Kamu tanya pun pendeta-pendeta gak kenal namanya scholar. Mau profesor pun dia gak kenal itu namanya scholar gitu loh. Itu pendapat itu, Rifa. Kalau nanti ku kasih tahu pendapat lebih hancur lagi, Rifa. Memang betul lah Al-Quran ini adalah buatan Muhammad sendiri. Saya bisa kasih tunjuk kalau dari kutipan-kutipan yang nggak jelas gitu loh. Saya bisa, tapi saya nggak menggunakan itu, Rifa. Jadi ya sangat ya lucu aja gitu loh. Scholar itu siapa? Kami aja nggak kenal loh. Kau tanya pendeta pakai Pak Bom, Pak RBN, gak ada kenal scholar itu loh. Yang jadi pertanyaannya kenapa bisa sama? Katanya Quran nggak pernah meniru tentang apa yang di dalam Taurat dan Injil, nggak pernah meniru. Tapi itu meniru loh. Inilah membuktikan, makanya dibenarkan di surat di Musnad Ahmad tadi aku jelaskan itu Muhammad itu rupanya di rumah aja apa ya, taruh aku lupa jadinya. Macet aku tadi. Macet kau. Janganlah kau jujur kali kau macet. Kok macet? Slow. Bukan macet, Rifa. Jadi sangat melucukan kali loh, Rifa. Justru di dalam hadismu itu sangat jelas loh, Rifa. Ya, di dalam Sunan Abu Daud 3160 itu Muhammad menyuruh Zaid untuk menuliskan kitabnya orang Yahudi. Itu gimana sih, Rifa? Mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, buku-bukunya. Ini pencontekan loh ini, makanya dibuat ke dalam Al-Quran. Makanya si Zaid ini murtad. Akhirnya murtad dia. Karena nggak mengetahui rupanya tunjukkan data Zaid murtad. Bukan. Ya, tunjukkan datanya Zaid murtad. Oke. Nanti kita kasih tunjuk. Nanti saya kasih tunjuk. Jadi Rifa, di sini buktinya Quran itu buatan Muhammad. Ya, bukan dari Allah sendiri. Saya bisa banyak buktikannya. Masa kelakuan Muhammad yang dilakukan kepada
Ada dua Mariki utangmu ya. Tiba-tiba turun ayat gitu loh. Dua tuduhan Makanya kau yang harus kau buktikan. Bentar. Kau fitnah aja lo dari tadi lo. Aku nggak. Tunjukkan Bukan fitnah data lo. Zaid murtad. Tunjukkan kalau kami umat Islam meniru doa ortodok. Kau dari Astaga. tadi banyak kali. Bentar dulu, Aku nggak kita pernah menuduh. buktikan. Aku bacakan. Kau buktikan. Banyak kali fitnah kau dari mentang-mentang ku biarkan kau ya. Kok fitnah saya? Tunjukkan Nanti saya data jelaskan. Zaid bin Saya Sabit itu buktikan nanti, murtad. saya buktikan. Tunjukkan saya ada nanti buktikan, saya sekarang. Ku buktikan. tunggu. Ku kasih kau waktu 1 jam membuktikannya. 1 jam. Ku kasih kau Bentar waktu. dulu, saya Buktikan. jelaskan. Tadi kan penjelasanmu harus Aku minta dilengkapi dulu. tunjukkan Kok bukti kayak gini? kalau Zaid itu murtad. Sabar Rifa, saya nggak akan lari. saya nggak Itu akan lari. fitnah. Itu fitnah. Bentar Kau tunjukkan. dulu, saya nggak akan lari Rifa. Kalau saya nggak aku akan memfitnah lari. kau berhak minta tanggung jawab. Ini udah fitnah. Kau Iya, tunjukkan saya sama aku akan Zaid itu tunjukkan, murtad. saya tunjukkan. Tunjukkan sekarang. Sekarang saya tunjukkan nanti saya jelaskan dulu. Tunjukkan sekarang Zaid murtad. Tunjukkan inilah kan bahwa katanya nggak mau ada potong doa motor. ortodok kami contek 2 itu dari tadi kau biarkan loh, nggak kau berikan bukti loh. Entar lari kau apa kaitannya Maria Oke, Kipti dengan Nabi Muhammad? ini Kita nggak dicontek semua ini tuduhan nggak kau dicontek. Kamu tunjuk. buka di kamu buka di Sunan Abu Tunjukkan. Daud 3160 itu si Zaid menuliskan kitab-kitab orang Yahudi Zaid gimana? murtad kau tuduh Zaid murtad itu tuduhan serius Ya loh. udah Tunjukkan nanti data. saya jawab. Sekarang. Ya, bentar Aku dulu. tunggu 1 jam. Tadi aja saya Tunggu kau 1 jam. Tadi aja kamu Tunjukkan itu aja saya tukang belum ada fitnah. ngomong loh. Tunjukkan Zaid bin Sabit murtad. Bentar dulu. Aku tunggu kau 1 jam. Aku diam 1 bentar jam. dulu. Tadi kau fitnah, kamu fitnah. Mana apa Tapi itu fitnahku? ada yang hilang kau bilang. Oke, Ya. ini aku tunjukkan Nabi Edo. Di mana kitab Nabi Edo? Mana kitab sekarang- Nabi Edo? Ya, sekarang Mana kitab kami Nabi percaya Edo? ini. Ngapain Mana pula kitab Nabi Edo? Kitab Edo. Aku nggak peduli Itu kepercayaan. kan harus Aku tanya mana dijalankan kitab oleh Nabi Edo. bapak-bapak gereja. Siapa nama penganun kitabmu? Sekarang yang penganunkan itu bapak-bapak Tunjukkan gereja. sama aku Sekarang data Zaid kamu tuh murtad. jangan kayak gitu. Jangan kau Slow, diam kabur-kabur. aja dulu. Tunjukkan sama aku Zaid bin Udah, Zaid Sabit bentar itu dulu. murtad. Nanti ku tunjukkan si Zaid itu murtad itu. Ya, Bentar tunjukkan. dulu. Sekarang, Iya, iya, Nggak ada. iya. Sekarang. Iya, Diam kau. bentar lah. Nggak usah kau banyak bicara. Kau tunjukkan itu dulu. Kok lucu ini loh. Tunjukkan sama aku fitnah kau Zaid itu murtad. Bentar Kau menuduh dulu, orang- aku buktikan Kau menuduh nanti sahabat sama Rasulku kamu. ada Aku kafir. buktikan, Murtad itu aku jadi buktikan kafir. nanti sama Tunjukkan. kamu. Aku buktikan. Sekarang aku tunggu kau 1 jam. Lebih baik kau diam cari datanya daripada kau banyak bicara. Semakin Bukan, banyak saya nanti data bisa yang kau tutup. buktikannya itu. Tunjukkan Saya bisa. datanya kau diam Astaga. dulu. Tunjukkan Kayak gini mau datanya. diskusi. Iya, Kamu aku tadi nggak- dengar dulu. Tunjukkan Kamu data, tadi tunjukkan ngomong, data. aku diam. Aku tadi punya kau data. fitnah. Aku Kamu punya tuh data. Fitnah apa? Kamu Fitnah fitnah apa? tadi loh. Kamu Fitnah ada apa? fitnah loh. Apa? Tadi kau Coba- ada fitnah. Apa fitnahku? Kitab itu Apa? ada yang hilang kau bilang. Oke, kutanya mana kitab Nabi Edo? Ya, kitab itu siapa yang mau ngakui? Apa? Oke, kau tunjukkan di mana ayat yang berbunyi. Ada nggak orang ortodok Ada itu pakai tertulis ada nggak orang Mesias Katolik harus itu menderita. mengatakan ada kitab- Mesias Jangan harus gitu, menderita jangan dan gitu. bangkit dari Bentar antara. dulu. Ya, kau Satu-satu tunjukkan kalau dong. kalau memang ini nggak hilang mana? dulu kita lah. Kamu Mana tadi data? membilang- Kau sudah memfitnah. Fitnah kau Zaid murtad Kitab kau Edo bilang itu mana dari datanya? mana kau dapat? Kitab Edo itu dari mana Apa? kau dapat? Oke, Kau ini dari kutunjukkan kitab kau sama. Edo itu dari Oke, siapa kau oke, dapat? kutunjukkan kau. Tapi kau diam, jangan banyak bicara. Kau cari data Zaid murtad. Diam kau dulu. Aku cari data. Kau cari data. Kau usah Gampang langsung bicara. kau. dapat kok ini. Silakan buka, besarkan Ah. dia. Saya mau lihat. Udah. Besarkan dia. Besarkan dia. Sekarang aku tanya dulu. Ya udah. Jawab dulu. Tunjukkan buka data kau. Lah. Udah jangan cengesan kau dulu. Buka data kau. Udah jawab dulu. Buka Jawab dulu, data Rifan. kau. Tunjukkan Saya Zaid akan murtad. buka. Saya akan buka. Kamu kasih tunjuk dulu. Aku yang minta bukti, kau pula yang minta bukti sama aku. Ini aku lebih gampang, cepat. Kau tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama Udah. aku sekarang. Mana kita Edonya? Kita Edonya mana? tunjukkan. Lah. Kita Edonya dulu. Aku kok kau pula yang nuntut aku? Kau yang memfitnah loh. Lah, Kau yang mengatakan duluan ngomong gitu. tunjuk, Karena kau katanya duluan kau ngomong gampang. gitu. Berarti kau Yang nggak penipu kami ya. imani, Dengan yang nggak teman-teman. ada kami Orang ini data bilang kami. Buat dia apa rela itu? masuk penjara. Dia rela masuk penjara kalau dia memfitnah. Dia memfitnah Zaid itu murtad Ya teman-teman. udah, Saya minta data. tunjukkan datanya Tunjukkan. dulu. Jangan tunjukkan datanya dulu. Tuh, kau tunjukkan. kok lucu mana, nih? Mana orang Kristen mana yang pernah pakai kitab Edo? Segala Kristen aku mana yang bilang pakai kitab Edo? diam dulu kau ya, aku bilang ya. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa segala tentang peristiwa sejarah orang Israel ada tertulis dalam kitab Nabi Edo. Nah, pertanyaanku mana kitab Nabi Edo itu? Itu yang kutanya sama kau. Kau nggak nyampe otakmu. Kau bilang aku Di yang mana, fitnah. mana tertulis? Oke, kutunjukkan. Tapi setelah kutunjukkan, kau Di kalau mana tidak tertulis? aku bukan pembantu kau loh. Aku
Kau minta data kau loh. Minta mana Zaid itu Ya udah, adalah mana murtad. tertulis, mana tertulis, mana Biadab tertulis. kali ini orang lo. Kristen nih kalau sok-sok baik ke Marah-marah depanku. kau Rifa. Aku aja Kau dari tadi memfitnah. marah-marah nih kau. Memfitnah sahabat itu murtad sama dengan menuduh dia kafir loh. Kau katakan Zaid itu kafir loh. Udah, mana Rifa. Aku bukan budak kau loh. Aku aja nggak dapat data, kau pula mendesak-desak aku. Tunjukkan data Zaid itu Kan murtad. kau yang mengatakan kita Diam itu. diam kau. Tunjukkan, Ya, aku kan ya, tunjukkan dah. ya. Aku bertanggung jawab. Kau tunjukkan siapa Zaid itu pernah murtad. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Kita edonya kok di mute kayak gini. Inilah kan diskusi kayak gini. Saya akan buktikan, Kau tunjukkan, Mana diam kau. Banyak kali cerita kau. Kau kita tunjukkan dulu datanya. Mana kau yang dulu framing? Aku bisa tunjukkan data. Aku lagi nyari. Udah, Setidaknya kau tunjukkan nyari data. nggak? Mana, Diam mana? kau dulu. Di mana tertulis? Diam Di mana kau. Ini ku tertulis? cari. Di dua tawarik, Kau. dua tawarik 13 Dua tawarik nomor berapa? 22. Dua Dua tawarik 13 nomor Mampus 22. kau. Kau pikir kami umat Islam itu penipu kayak kau? Berapa dek? Dua tawarik? Dua tawarik 13 nomor 22 kak. Penipu Di situ orang Kristen. dikatakan langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Kurang ajar Nabi ini Ido. orang nih. Dua Iya, tawarik kok nggak nomor. baik kayak gitu apologet. Kau narasi Iya, kurang kau tuh ajar harus dia loh. dibangun tidak berdasarkan hal yang Iya. tertulis. Kalau aku nggak pernah melenceng dari apa yang tertulis walaupun aku lupa nomor ayatnya. Dua tawarik berapa dek tadi? Dua tawarik 13 pasal dua. Kak. 13 nomor. 22. Kurang ajar anak ini loh. Dia mengatakan Zaid itu murtad loh. Itu mengatakan Zaid itu kafir loh. Itu kurang ajar banget loh. Kau tunjukkan datanya. Nah, FDF di mute dulu deh. Suara anaknya kedengaran. Nah, kau tengok ini, ya. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Mana kitab sejarah Nabi Edo? Itu yang kutanyakan sama kau. Tahu kau? Karena kitab-kitab para nabi itu ada namanya kitab Nevi'im. Yesaya tertulis Hanya orang ada Yahudinya. Ini kami nggak ada mengkanonkan ini. Buat apa ini kami Nabi di sini? Edo ini. Itu urusan urusanku yang kutanya. Sekarang udah kutunjukkan. Mana Zaid murtad mana datanya? Sekarang Aku tunjukkan. Sekarang mana? Tunjuk, Mana tanya kitabnya? sekarang. Saya bilang nanya kitabnya tunjuk. mana? Kitabnya mana? Kitabnya itu nggak ada hilang. Makanya aku bilang kitab kau tuh hilang. Kau Kau kan nggak ada- hilang. Kalau kau mana tertulis data dalam Zaid kitab itu murtad? Sejarah Nabi Udah diam Edo. kau. Udah kutunjukkan data. Sejarah Tunjukkan mana Zaid murtad. dengar tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Sejarah. Edo itu nabi nggak? Edo itu nabi. Kitab kau sejarah bukan? Nabi Edo. Kitab kau sejarah Tapi bukan? dikatakan Kitab kau tertulis sejarah dalam bukan? kitab sejarah. Nggak usah itu kau Kitab pertentangkan. sejarah Tunjukkan Nabi data. Edo. Tunjukkan Binatang. mana itu? Aku Mana sudah dulu? Mana tunjukkan dulu? Mana samamu. dulu? Aku sudah tunjukkan data. Kau Tunjukkan Zaid mana, murtad. Mana Tunjukkan. dulu? Mana tunjukkan mana? Kitabnya aku bilang hilang. Kok kitabnya hilang, orang nggak ada tertulis? Memang Kok ada. sini hilang? Loh, di sini dikatakan segala sesuatu dan titahnya ada di kitab Nabi Edo. Mana kitab Nabi Edo? Berarti hilang. Tunjukkan Zaid murtad. Diam kau. Aku udah tunjukkan data. Kau desak-desak aku tunjukkan datanya. Kau pula yang ingkar. Mana? Udah Zaid itu tunjukkan murtad. dulu, tunjukkan. Matamu picek. Tunjukkan data Zaid murtad. Kurang ajar ini orang loh. Kayak gini Kristen kualitasnya nih. Kalau nggak memfitnah, kurang ajar kali ini orang-orang. Lah, siapa yang memfitnah? Kalau aku kan gimana? Tunjukkan Zaid pernah murtad. Nah, mana tuh datanya tuh? Ayo biar Kurang kita ajar cari. ini orang nih. Kurang Ya, di ajar mana? loh Kristen lama-lama betul-betul kerjaan mereka tuh cuma menghujat dan memfitnah loh. Kalau kita pakai data kita ngomong loh. Ayo di mana coba? Bentar. Kamu kasih tunjuk di mana itu apanya itu? Apa Ya, udah kutunjukkan? di mana? Banyak cerita kau. Mana coba lihat. Fitnah aja kerjaannya. Maka jadi apologet Kristen tuh harus memfitnah gini kerjaan kalian ya. Loh, kok fitnah kau pula mana? kau bilang kami? Mana Zaid murtad mana? Buktikan. Buktikan. Kristen ayo Kristen. Tunjukin Aku turun aja. dulu Kak Rosi. Aku ganti akunnya. Ini akun besar aku lupa. Mana sih Mbak Arifah? Bentar. Iya nih. Ayo tunjukkan yang aja. Kristen, Tunjukkan. yang Kristen yang naik ya, tolong ya. Yang Islam tahan dulu lah. Ya. Coba Kristen coba tunjukkan datanya tadi. Bentar. Mana Uni? Yang Kristen coba typing. Yang Kristen aja yang naik ya, tolong ya. Sudah menyulut emosi memang Syafi ini. Kalau nggak kau tunjukkan, kau turun aja ya. Jangan membuat orang beremosi di Aku attend juga Kak Rosi. Kenapa? Maaf Kok yang Islam maaf ya, nggak aku panasan naikkan, turun, maaf ya. kepanasan turun. Enggak, kau tuh nggak baik kayak gitu apologet. Aku udah sering menasehati kau tuh. Kita itu kalau berapologet itu, apalagi kon apologet tuh kau mempertahankan imanmu.
Jadi ketika kau menanyakan atau apa yang kau narasikan tentang keislaman, kau harus menampilkan seperti kita tampilkan. Ini loh di dalam Iya. kita. Tadi aja aku minta dibesarkan aja nggak dinaik dibesar-besarkan kok. Nanti besarkan tunjukkan aja, aja sekarang. besarkan Coba, aja. ya udah. Baros, coba diperbesar Baros. Diperbesar itu apologinya Bapak. Tadi aja aku minta diperbesarkan nggak Ah, tuh dibesarkan. udah aku besarkan punya kau tuh apologet. Tuh, Ada udah satu. Ya, coba tunjukkan ya. Coba, oke. Tadi alasan si Adi. Bentar, Zaid bin bentar. Sabit ya tadi ya. Kak Rosi, kasih aku kuasa Kak Rosi. Itu suara anak kecil lah itu. Ya, Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit katanya murtad ya. Oke, silakan. Coba tunjukkan. Bentar, bentar. Zaid bin bentar. Sabit ya. Coba yang Kristen typing. Zaid bin Sabit tadi katanya murtad. Silakan coba. Bentar bro, bentar. Nah, Uni Ripa kalau udah di bawah tolong di multi ya Uni. statementnya Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ya. Jadi gue menekankan Zaid bin Sabit. Jangan lari kemana-mana ya. Ayo. Nanti kita buka-buka bareng-bareng. Gue juga ada hadis nih. Nah. Ayo. Tunjukkan aja, tunjukkan ya. Bentar, aku cari. Ya bentar, aku cari dulu, bentar. Mana Uni nih? Uni ayo, multi Uni. Berapa lama? 10 menit? Enggak, Setengah jam? kemarin tuh ada dataku, bentar dulu. Bentar. Oke, teman-teman dengar ya, kasih dia waktu 1 jam untuk membuktikan kalau Zaid bin Sabit itu pernah murtad ya. Dengar ya. Tuh, kasih dia waktu 1 jam, jangan izinkan dia bicara. Terlalu banyak omongan subhatnya. Satu aja subhat dia buktikan. Kamu aja Ya, nggak habis bisa itu tadi lanjut yang tunjukkan lain. data kok, astaga. Teman-teman dengar ya. Orang ini tukang fitnah ya, tukang fitnah. Tukang Dia memfitnah Zaid gimana? bin Sabit Mana itu aku tukang murtad. fitnahnya? Di mana aku tukang Jangan bicara fitnahnya? kau. Besarkan Ya saya udah, kamu baru. nggak usah bicara Besarkan saya. juga dong. Nggak usah mancing-mancing Udah diam kau, diam kau. Ini ini komen Islam loh. Ini komen Islam loh. Kok kau yang ngatur? Bahkan aku berkuasa di sini loh. Kalau kusuruh kau turunkan, diturunkan sama kau sini. Iyalah. Lah jangan pengecut Aku yang dong. bisa- Kita belum selesai. Ini masih Eh, banyak kok ini yang pengecut? mau kita Tunjukkan apa, data kan kita 1 jam tunjukkan ku ini kasih kau semua. data waktu. Diam mulut kau 1 jam ku kasih kau kamu waktu juga untuk diam lah. Kamu mencari juga data. diam gitu, Rifa. Ya udah cari aja Aku Kristen. berat bicara di Kristen sini cari loh. aja. Lah. Kristen cari Kau aja Kristen kok datanya. ngatur-ngatur komen Iya, Islam tapi pula diam kau. juga kamu, Rifa. Rifa diam dulu. Dia mulutnya di mute Kak Rosi. Jadikan saya moderator biar saya mute orang ini. Aku berkuasa di sini pada Tuhan mulu. Astaga, kalau kayak gini-gini tukang mute di roomnya Islam ya. Ayo, di mana Superboy kita di mana? Tunjukkan data. Superboy aja lo. Superboy Kalau di sini tukang aja mute komen sini, chat. yuk. Tunjukkan Kita datamu. Superboy aja yuk. Grup Berani Kristen, nggak kamu? grup Kristen apa itu? Tunjukkan. Tunjukkan itu data roomnya- dari itu. roomnya Tunjukkan apa lo? data. Ya udah itu sudah kalau moderator diam berantem kau. yang Superboy. Udah Kalau kau moderator, berani udah. mute aku, kita di room Banyak Superboy. bacot. Mana. Diam kau. Mana. Banyak. Saya akan buktikan, Mana saya Zaid? Mana buktikan. Zaid? Bentar. Mana Ya udah, Zaid? tunjukkan aja Saya akan buktikan, Bentar. 1 jam kasih dia waktu. Oke, kita lanjut materi ya. Oke, tadi kita sudah diskusi teman-teman ya tentang kenapa kitab orang ini dikatakan suci. Ternyata nggak ada alasan. Alasannya semuanya alasan buat-buatan doang ya. Dia bilang ilham dari Tuhan, tahu-tahu banyak di dalamnya ilham dari Aratus, Epimenides, ilham dari dongeng. Ya, lalu dia katakan bahwa kitab kita contekan tanpa bisa membuktikan, tidak ada satupun scholar, bahkan scholar pun dia nggak tahu siapa itu scholar. Scholar itu adalah orang-orang yang berpendidikan, nggak tahu kau, nggak paham dia. Ya, nah inilah teman-teman kenapa mereka tersesat jauh. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka bicara itu mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Bahkan yang mereka lakukan itu fitnah untuk
merendahkan agama Islam, berani-beraninya dia menuduh bahwa sahabat Nabi Zaid bin Sabit itu murtad loh. Tidak pernah satupun orientalis mengatakan Zaid bin Sabit itu murtad. Sekurang ajarnya si Christian Cepot yang ada di Amerika itu tidak pernah membawakan data bahwa Zaid bin Sabit itu murtad. Bayangkan loh. Bentar. Dia lebih keji. Nggak usah Lebih keji ngomong orang ini gitu daripada loh. Christian Ibaratnya Cepot yang ada di kamu Amerika. bawa Diam narasimu kau. itu untuk memfitnahku gitu loh. Slow. Memfitnah itu mengatakan sesuatu yang nggak ada kayak kau. Kau buktinya nggak bisa buktikan di sini Zaid bin Sabit itu murtad. Mana datanya? Kalau betul ada datanya, kau menang kau di sini. Mana datanya? Dari tadi kau tunggu 1 jam kasih kau waktu data di sini, kasih tunjuk data. Jangan kau memfitnah agama kami loh. Sahabat Nabi kami kau fitnah itu. Ulama kami aja berharga, apalagi sahabat Nabi kami loh. Ya. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jibril besarkan host. Ada yang mau disampaikan itu? Lanjut. Enggak. Cuma saya tiba-tiba di-invite. Ada apa ini? Ada apa? Aman Bang. Atau gimana? Lanjut aja Mbak Rifa, lanjut Mbak Besarkan Rifa. punya Bang Jibril. Gimana? Boleh Bang Jibril? Apa? Kenapa? Membesarkan punya Bang Jibril. Udah dibesarkan Bang Jibril kan ini. Udah besar, saya nggak usah dibesar. Iya. Enggak, apa namanya? Apa tadi kok kata tadi kayaknya ada fitnah apaan? Ada apaan? Dia mengatakan Zaid bin Sabit itu belajar bahasa kitab Yahudi. Maka setelah dia belajar akhirnya dia murtad karena dia percaya itu nggak ada. Maka aku tak bingung nih. Kapan Zaid bin Sabit itu pernah murtad gitu loh. Gajir ketawa. Waduh. Oten kalau ngibul nggak kira-kira Oten. Kalau bohong nggak kira-kira Oten. Kelewatan ngibulnya. Kelewatan bohongnya Oten. Nggak apa-apa bang. Biar tunjukin aja bang gitu bang. Kita pas di sini. Aku di mute. Oh, udah lah. Udah di mana datanya ya? Enggak, Bang. Siapa yang ngomong tadi? Enggak, berarti aku dari tadi di mute gitu. Oh, Bang Apologetik. Kita bulan lalu katanya mau ngobrol berdua. Kok nggak jadi? Kalau kamu mau netral, kita di roomnya si Superboy. Kita akan buktikan di situ. Mempromosikan room Oten Nggak, kau. soalnya gini. Di sini aja tunjuk data, mana data-datanya ada data. Data. Nggak konsisten. HKBP Kamu dia, tuh nggak usah kok. Kami ini bukan orang bisa dikibuli. HKBP dia, tunjuk data. Zaid murtad mana? HKBP gimana dia? Orang dia ateis, dia ngaku-ngaku ateis dia kok. Woi, aku ngaku Tuhan juga bisa loh. Cepat tunjukkan data Zaid. Ya udah. Kalau udah tukang mute di sini, aku nggak setuju. Gitu loh. Tadi kan aja. Alasan Udah lah, kau. cengeng Kabur kayak kau. gini udah lah. Udah tunjukin Apa-apa, aku cengeng kabur daripada tukang mute gitu. Sedangkan aku Ya udah kabur kau, kabur. Udah kabur. Padahal aku udah diam loh. Padahal aku dari tadi diam loh. Iya. Iya mana data? Emang ada yang tadi sempat diam loh. Emang ada yang mute? Ada yang mute. Ya ada lah di mute, aku nggak ada megang. Ya udah tunjukin aja, mute kok. Ini saya moderator nggak sih? di sini? Nggak usah nangis. Bukan. Ya nggak gitu bro. Udah tunjukin aja, tunjukin. Aku Nggak nggak beda moderator gitu, bro. bro. Aku nggak Justru moderator. kalau kayak gini menandakan kalian itu nggak kompeten. Iya, gitu. Enggak, coba yang muslim Udah diam lah, semua kalau biar dia tukang ngomong. mute kayak gini, sorry ya bang ya. Kalau aku orangnya anti kali di mute kayak gitu ya. Kalau kita mau berdiskusi ya diskusi. Dari tadi si Rifa pun nggak ada potong lagi gitu loh. Dia tadi motong-motong gitu loh. Dia nggak bisa membuktikan data dia juga sama saya. Dan dia pun minta sama saya. Saya ada, saya tahu bang. Bentar dulu bang. Tapi kenapa di mute saya itu aja? Saya nggak suka gitu loh. Tadi kan saya sudah bilang saya nggak suka di mute. Oke lah, saya tantang kamu Rifa di roomnya Superboy. Kita netral situ, tempat tantang netral. Superboy Paling aja netral aku. situ. Aku Paling mau netral Superboy. situ. Oke, Aku mau Superboy yang melawan aku, ya. nggak sama Ateis dan kamu. orang beragama. Kau nggak ada guna. Kau aja nggak ada data di sini. Kau pula. Kau tunjukkan. Dari tadi aku kalau aja nggak Yesusmu. dari tadi aja aku menunjukkan data bohong juga aku diskusi di room Superboy. Tadi Lawan aku ke data Paulus kalau nggak Yesus. dibesarkan kok. Dari aku menunjukkan data nggak dibesarkan. Mau aku di room Superboy atas lawanku pendeta. Kalau nggak Yesusmu, kalau nggak Paulus. Nggak mau aku kau. Udah, Kau di sini aja nggak ada panggillah apa-apanya, kau. Muhammadmu, panggillah apamu, Allahmu debat sama saya. Tuhan kok kau kayak yang gitu. turun naik, nabiku udah meninggal. Nangkung Nggak penghujat jelas kau kamu aslinya. ini. Aslinya kau penghujat. Kayak gini lah, kalau mau debat samamu itu langsung cengeng kamu. Udah lah. Gini kualitas. Udah kabur aja Aku lah. tantang kamu di roomnya si Superboy, tempat Di roomnya. sini aja dari tadi kita Tuhanmu. diem loh. Aku tantang Ya, Superboy. kabur. Ji. Lanjut Ya. lah. Pada
Ya udah kita blacklist aja, dia nggak pernah naik. Jangan akan naik di mana-mana ya. Berarti dia udah fitnah Zaid bin Sabit. Dia fitnah loh. Itu jelas ya, fitnah ya. Nggak ada datanya sampai sekarang ya, 0 ya. Dan kita akan cari, saya tahu Instagramnya, saya tahu ininya. Nanti saya cari orang itu. Dia mau dipenjara. Tadi Saya nggak minta ada kutipan datanya. perkataan dia. Saya mau dipenjara. Bang, dia udah bilang gini bang. Saya mau dipenjara kalau saya memfitnah, kata dia. Saya bisa buktikan. Oke. Dia udah bilang tadi kok. Oke. Ada rekamannya. Ini aku YouTube live ini. Yang Bani Untung anjing aku gitu. live kan YouTube aku hari ini. Dilus kurang Marion ajar. dia. Enggak Bani anjing, kenapa ini? Ya akun Marion Bang, kan akun lu anjing, bang. Bang. Akun Marion kan anjing. Akun lu Berarti bang. penipu ya? Akun Bang Jibril nanti kena. Penipu dia. Kalau salah tuh wajar loh. Misalkan salah nama, dia apa sih salahnya konfirmasi? Oh bukan Zaid, tapi si A, si B, nggak apa-apa kok. Kita orangnya sangat humble kok. Cuman karena dia itu memang niatnya untuk menghujat, dia nggak mau mengakui. Apa dia tentang super? Gua Superboy itu yang gue lawan. Yang Kristen kok dia kok. Oh Kristen dia tuh kak. Gitu. Enggak, bulan lalu ketemu saya di ruangan Katanya dia Palopo. ateis katanya. Siapa? Udah nggak usah percaya. Enggak. Masa hari ini Bohong. percaya sama kalian nggak usah. Lanjut. Gimana Bang Jip? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan lalu saya ketemu dia, ngobrol 2 jam 3 jam, habis itu nantangin head to head, habis itu nggak pernah nongol lagi. Habis itu siap naik, saya Karena naik gini dia loh, turun. ini loh Bang Jip, mereka ini kan sok-sok menunjukkan bahwa mereka ajaran kasih. Sebenarnya temaku, aku nggak bisa naik turunkan moderat apa loh, tamu loh Kak Rosi. Coba dicentang yang untuk tamunya. Gini loh Bang Jip, kalau tadi kan temaku tuh ada 2 untuk 3 hari ini nih. Pertama, Sudah kenapa loh, Bible Umi. dikatakan suci? Aku nggak bisa turunin. Mungkin yang ini Coba, dihapus aku lagi, lihat hapus lagi lagi moderatornya nanti hapus dulu lagi, nanti iya baru kali centang ya. semua. Nah. Terus Bang Jip, aku 2 tema nih Bang. Pertama, kenapa Bible dikatakan suci? Kedua, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Itu belum tema kedua loh, masih tema pertama, ya kan? Nah, tiba-tiba ini orang kan sok baik ini, kan suka menunjukkan bahwa dia tuh Kristen yang baik lah ini. Percayalah sama aku. Kalau sudah mulai kerana dialektika dan kita bisa membuktikan dan mereka terpojok, aslinya mereka akan tunjukkan siapa mereka loh. Mereka itu membenci orang yang nggak mereka kenal. Nabi Muhammad mereka benci, mereka nggak kenal. Kita nggak perlu benci Paulus kok. Aku nggak benci Paulus kok. Buat gue nggak penting benci Paulus. Mereka tuh benci banget sama Nabi Muhammad, padahal mereka tuh nggak kenal. Bahkan sampai kurang ajarnya dia fitnah itu Zaid. Sebanyak ini orientalis yang benci dengan Islam, belum pernah gue denger ada syubhat mengatakan Zaid bin Sabit itu murtad. Tiba-tiba dia lo baru muncul. Gue pastikan dia salah baca data. Cuman masalahnya kan itu tadi, karena kesombongan dan keangkuhan sebagai Kristen itu nggak mau mengakui gitu loh. Itu Enggak, dan penipu. Jadi itu bukan datang dari kalau umat muslim yang tahu ya, kalau udah baca sedikit aja, Zaid bin Sabit itu ikut Rasulullah dari umur 11, Ali itu dari umur 7. Jadi dari umur 11 itu dia kalau nggak salah Bani Najjar, Zaid bin Sabit ini nggak mungkin. Dan memang nggak ada datanya juga. Itu dia salah nama Mungkin si Nadar bin Ada. Harits itu mungkin kak. si Nadar, ya, dia mau menunjukkan si Nadar. Ya, Nah, Nadar jadi bin dia Harits itu benar. Mengatakan Al-Quran dongeng gitu kan. Betul. Iya, Nadar itu memang kan kalau kita memang percaya bahwa di kalangan sahabat bahkan hadisnya ada kalangan munafik itu ada. Rasulullah yang bilang. Masalahnya ketika dia mencocok melogikan Zaid bin Sabit itu diperintahkan Rasulullah belajar bahasa Ibrani kan supaya kita tidak tertipu karena nanti Nabi Muhammad mau ngirim surat, baca surat kan pakai gitu. Lagi pula kan Zaid ini kan seorang penulis wahyu dan penulis surat juga. Nah, di situ dia tuduh bahwa Zaid ini membuat mencontek. Lah, masalahnya adalah si yang kemudian setelah dia bilang, oh Zaid ini kan setelah belajar nih bahasa Ibrani akhirnya dia meniru. Makanya dia murtad. Gara-gara dia tahu. Artinya semua narasi yang dia sampaikan Ada yang punya itu bukan rekamannya dari nggak? orang. Uni ada rekaman? Ada kan live ini. Ada nih Nggak, yang live barusan ini dia ngomong, untuk yang dia revival. ngomong itu, yang dia ngomong Zaid bin Sabit murtad. Itu Bang di live Ada bang di live, Oh, Bang. oke. di live. Ada dari hostnya juga. Enggak, Tapi nanti di menit karena biasanya di menit biasanya lima. orang biasanya orang ketuker tuh antara Zaid sama Khalid.
Tapi dua-duanya nggak pernah. Kayaknya saya Enggak, ketawa. dia itu memang dia tuh nggak baca bang. Jadi tipikal mereka tuh nggak baca, cuman mereka membawa syubhat. Nah inilah kenapa aku bilang rata-rata orang Kristen itu wajar tersesat. Mereka tuh nggak baca bang. Mereka tuh betul-betul hanya menunjukkan kebencian aja. Beda kalau kita kan belajar. Gua buku-buku dari Islam aja gua nggak percaya 100% gua telusuri loh. Itu kita kan. Ini kayak gini nih ya, nih sorry to say ya, ini kita kan tulis dari Martin Link nih. Ini semua harus berkritisi loh. Apakah betul sumbernya itu betul-betul dari nggak bisa kita kayak mentang-mentang yang nulisnya orang Islam tuh kita iya-iyain. Lah dia ngambil literasi kita nggak ada, dia pula yang mengatakan lagi. Itu kan sementara kita kutip semua data-data dari apa dia coba dari scholar dia loh. Apa itu scholar, kami nggak kenal scholar aja, dia nggak ngerti loh bang. Dikira di sekolah nama orang kali. Ngeri loh. Mereka ini Salah, Uni. apa ya? Orang Nggak, itu kan gua sebelumnya nggak bukan ragu. nama itu. Kalau Uni nggak kaget, nggak gini. Yang Uni itu bukan tipikal orang yang kaget dengan kelakuan Oten. Cuman selama ini kan kalian lihat si apologetik ini mencitrakan dirinya baik kan. Kalau kiamat kan jelas menghujat kan tahu. Kalau dia ini kan mencitrakan kalau aku tuh dia tuh baik, sok baik gitu kan. Tapi aslinya tuh mereka tuh seperti itu. Coba perhatikan aja. Kalau mereka tuh udah terdesak. Nah, makanya aku bilang mereka minoritas aja kayak gitu apalagi mayoritas. Karena ketika mereka menjadi mayoritas, itu suku etnis yang tidak disukai itu habis loh. Indian, aborigin, belum lagi nanti genosida. Emang kan nggak mungkin lah ya penyembah Tuhan yang benar itu sikapnya jahat dan sebaliknya nggak mungkin. Jadi tampilan mereka depan kita itu betul-betul serigala berbulu domba, aslinya serigala. Dia yang bilang Bang Jibril nanti ada rekaman di akhir tuh di 20 berapa menit terakhir. Ini aku close nih ya. Kata dia gini, aku rela masuk penjara kalau aku nggak bisa buktikan, kata dia bang. Cakep. Dia yang men-challenge. Iya, dia yang challenge. Itu akunnya kan banyak. Salah satunya Raja Israel. Enggak dari ini, dari ininya bang. Kenanya itu dari logonya nanti. Dia berbicara. Kenanya dari logonya itu perang nanti. Handak. Ya Itu nggak logo dia masalah pakai kok, yang apologet. Perang Handak itu loh. Statementnya Pembantaian, dia mengatakan pokoknya seperti itu. Kristen Santo Verdi nggak usah bahas yang nggak ini, bahas yang di sini aja, poin ini aja. Poin ini nih, akun yang lain kita nggak usah bahas karena itu nggak ada kaitannya. Nggak Akun dia peduli tadi mau itu akunnya aja. banyak itu kan urusan dari ke depan. Yang penting statementnya dia banyak itu. mengatakan seperti itu gitu. Nggak peduli itu mau akunnya banyak 2.000 100.000 kayak nggak peduli. Gitu. Yang penting statementnya dia Begitu mengatakan kelakuannya seperti mereka itu, ya emang udah. gitu. Hmm. Kita akan membongkar. Enggak, saya tipikal orang yang suka loh, suka menunjukkan aslinya Oten. Kalau saya emang dari dulu aslinya begini. Tergantung siapa yang saya hadapi. Kalau penghujat mas saya model tampar balik. Enak aja gua disuruh tampar pipi kiri kasih kanan. Gitu. Room spare boy diajak-ajak ngapain? Mau promosiin room Oten. Ngaku ateis. Kalian tuh nggak masalah berbohong demi kemuliaan Yesus. Kan udah dibilang sama Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Tahu kawan kalian ngaku ateis, itu tandanya dijijik jadi agama dia itu. Buktikanlah kalau dia ateis. HKBP dia kok. Siapa? Gitu. Si itu Superboy. Aduh, itu enggak deh. Dan Iwan Villa aja kalau bisa jangan main deh, jangan ngeramain ke sana. Aduh. Iya, Itu umat Islam pure ini kok, pure kok. tertipu, Bang. Ya, umat Islam tertipu dengan sajian komal dia yang seolah-olah akademik dan klaim-klaim dia bahwa dia akademisi kan. Padahal kan itu baru klaim, belum ada pembuktian. Dan Bang Dio tuh terjebak di situ kemarin, Bang Jibril nonton. Tahu. Habis itu saya lihat fitnahannya diulang-ulang itu doang. Si Udah kita Victory bantah. Alda bawanya itu lagi. Ya Nggak udah ada yang kita bahas. Dan yang paling ininya umat Islam yang mohon maaf nih kalian yang selalu berprasangka baik sama orang lain. Aku loh ya, mohon maaf nih ya. Aku room Islam sendiri aja kuwaspadai loh. Apalagi room yang kalian ngaku ateis. Kalian tahu nggak ateis itu melanggar undang-undang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa loh. Enggak, dan ateis itu gini. Kalau agnostik itu orang yang percaya Tuhan tapi nggak tahu yang mana. Kalau ateis itu sama sekali nggak peduli. Dia nggak percaya ada Tuhan. Dia nggak percaya. Dia literally nggak percaya. Jadi itu sama aja kayak kalau saya nggak suka mobil, tapi saya ngomongin mobil terus tiap hari. Menurut kalian saya suka mobil atau enggak?
munafik. Kan Dan dia tolol dulu lah. Bang, Jadi nggak masuk gue 2 logika tahun aja. lalu tuh tahu. Pertama penipuan dia, gue lihat motifnya tuh uang. Kenapa? Karena dia di awal buka room itu roomnya nggak menarik, nggak ada yang nonton. Dia pakai lah kan cara-cara trik-trik serigala berbulu domba. Terus karena nggak ada yang nonton, dia lihat nih potensi ketika dia menghadirkan penghujat yang nonton sampai 1000 kan. Itu umat Islam sendiri yang botol. Kalian yang ramein. Nah, ketika kalian terstigma roomnya itu room yang sangat adil ya, menurut kalian nggak tahu dia Kristen. Satu. Yang kedua, perhatikan Bang Dio kemarin diskusi. Ketika Bang Dio ngomong, dia diinterupsi sama dia. Dia berikan aturan baru, aturan yang sudah dia berikan, ting yang sok-sok itu. Dia berikan aturan baru bahwa harus ada kitab asli. Bang Dio sampai terdiam loh satu time. Bang Dio itu Bang Dio langsung, ya jujur aku bilang sama dia, aku marah, kataku. Aku marah sama Bang Dio. Kenapa? Ya mungkin Bang Dio harus belajar bahwa jangan menyepelekan Harus siapapun. nunjukin cover kan? Peraturan barunya. Kitab aslinya dia. Iya. Giliran kiamat nggak pakai kitab asli dia diam. Giliran si Victoria Alda nunjukin dari web Islam, nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi ketika ini, jadi menurut aku dia menampilkan dulu kesosokan netralnya, tapi sebenarnya dia berpihak ke Kristen. Nanti sekali 2 kali kan si Kelvin kan bilang gini, Kelvin belum tahu aja. Ya unik, selagi masih netral gue di situ. Tapi kalau Kelvin gue nggak takut. Kenapa? Gue tahu Kelvin. Kelvin jangankan itu room serigala berbulu, room hantu belau pun habis sama dia kan. Tapi masalahnya kayak ustadz kita ini kan berprasangka baik nih. Bang Dio lo sangat menghormati keputusan itu. Tapi Bang Dio bilang gini, aku nggak berani ngomong itu, nanti diturunkan. Nah, kataku gini, berarti Bang Dio terstigma bahwa ini room akademik. Padahal masa bilang gini Bang Jip, saya ini bagian dari akademik yang namanya debat di mana-mana, tunjukkan buku asli. Lu pikir apa debat bawa buku asli stupid. Footnote itu udah cukup. Jurnal ilmiah aja pakai footnote, katanya orang ada di jalur ini, di jalur akademik. dari pilihan-pilihan musik, dari cara dia bawa acara aja udah nggak kelihatan, udah kelihatan dia bukan pendidik. Bukan dosen itu, bukan dosen itu. Bukan. Cuman ini nggak, mereka tuh Bang Jibril, aku bawa ini kamus Al-Munawir Arab Indonesia, pasti tahu lah semuanya ya. Ini tentang masalah bahasa Arab sama bahasa Indonesia termasuk. Nah, yang menulis Kiai Haji Ali Mashum, yang Tasi Kiai Haji Zainal Abidin Munawir. Ini aja nggak dipercaya. Ini setebel ini aja nggak dipercaya. Sedangkan mereka bawa itu kayak dari website begini-begini, mereka diterima. Nggak, yang nggak percaya siapa? Ya, semua dari hostnya nggak percaya, BAB nggak percaya, Si Superboy-nya nggak percaya. Nggak percaya. Terus antum di situ ngapain masih tetap di situ? Makanya enggak, dengar ya, turun. umat Islam yang ada di situ, umat Islam yang ada di situ itu rata-rata adalah kawan-kawannya yang satu orang Syiah. Jadi dia tuh satu komplotan sama si Jerry, PB. Gua masih ingat ini 2 tahun lalu itu kejadian. Si PB, si siapa Bang Jib? Belum cerita ya aku ya Bang sama Bang Jib ya. Aku pernah ceritakan tentang ini. BAB itu. Nah, BAB. Jadi orang ini sebenarnya tuh polemikus Bang. Goalnya tuh duit sebenarnya. Kan kawan-kawannya Ayunan tuh. Kawan-kawan Nevlos itu. Goalnya tuh duit. Nah, jadi dia bikin polemik di TikTok supaya roomnya rame gitu. Bikinnya begitu. Nah, kita diskusi Rifa. turunkan ini binatang ini Kak Rosi. Yang naikin siapa sih? Binatang. Tolonglah. Masa Kak Rosi nggak tahu kalau saya ini anti sama binatang yang bertulang belakang. Orang yang menuhankan makhluk bertulang belakang atau vertebrata ngapain coba? Kita lagi diskusi tentang room yang umat Islam tuh nggak perlu ke sana, ya. Saya nggak mau ngobrol sama binatang campuran antara B2 sama guguk. Bingung saya antara ngok dengan guguknya, saya bingung mengartikan. Tolonglah. Kalian kenapa sih nih? Kiamat si Cepot. Apa yang kalian dapat dari dia? Kalian mau ngadu kami? Kalian menjadikan kami binatang para apologet ini? Kami ini pemberi informasi dan yang mendapatkan menggali informasi, bukan binatang yang bisa diadu. Kami kalau mau menghadapi mereka, kami datang ke tempat mereka loh. Kami jadikan hiburan itu. Jangan dinaikkan lah kayak gitu-gitu, tolong. Room Islam tolong dengan sangat ya. Kalian itu Bang Jibril, aku, Bang Juma, Bang Ardiansah. Kami ini bukan hewan yang bisa kalian adu-adu loh. Jangan hadapkan kami dengan hewan lah. Kalau kami ingin mijak lehernya hewan itu, kami yang masuk ke kamar mereka.
Belajar umat Islam semua yang punya Komal, yang jadi moderator. Jangan mentang-mentang kalian ingin melihat kami berantem dengan orang yang kalian naikkan binatang. Kami kalau mau kami yang datang mereka. Tuh, hargai para apologet itu loh. Seperti Bang Jibril, masa mau dihadapkan sama binatang-binatang? Ya usah, nggak usah. Kita nggak butuh Komal rame loh. Buat apa Komal rame kalau di situ mereka kita kasih kesempatan mereka menghujat Allah? Saya mau menghadapi orang Kristen yang betul-betul mereka pertama baru belajar, biar mereka bertanya, atau apologet-apologet yang memang bukan terklasifikasikan kepada penghujat. Itu loh ya. Jangan marah sama Kak Rosi lah, Kak Rosi kan nggak tahu. Biar ku hancurkan itu roomnya. Urusan kalian tuh, kalau kalian mau menghadapi hewan terserah. Kalau saya nggak mau, kenapa? Nggak ada ilmu. Tuh ada Bang Ardian satu, lanjut. Besarkan aja Bang Jibril host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku niru Bang Jibril suaranya. Tapi enggak, jadi untuk meluruskan tadi ya fitnahan terhadap Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini benar ya, ini saya nggak karena bukunya ini banget, tebal banget, jadi saya mesti lurusin aja. Benar yang tadi saya bilang, seingat saya, maaf abang-abangku di sini Uni kalau bisa lurusin, Zaid bin Sabit ini dia benar dari Bani Najjar, dan di umur 11 tahun dia itu udah hafal 11 surah pertama, makanya dia ikut Rasul terus, dan dia juga yang paling pinter soal nulis. Dan dia belajar Ibrani itu cuma 17 atau 15 hari. Dan dia pinter. Memang dia pinter bahasa. Habis itu dan ada hadis lagi yang diriwayatkan, pernah diriwayatkan bahwa kalau memang, dan ini sahabat yang ngomong ya, kalau nabi-nabi lain hidup di zaman Rasulullah, mereka akan jadi pengikut Rasulullah. Jadi insya Allah Zaid bin Sabit baca kitab sebelum-sebelumnya nggak berpengaruh, karena otoritasnya dari zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW tidak akan dan tidak pernah bergeser sedetik pun. Jadi nggak mungkin pengikut Rasulullah tiba-tiba nyembah makhluk, ya nggak mungkin. Yang udah nyembah Tuhan terus tiba-tiba nyembah makhluk. Ya, habis itu Uni, nanti kita bahas, Uni pelajarin ini dong, Heraklitus. Jadi setelah saya pelajarin, Heraklitus itu filosofer Yunani 6 abad sebelum Masehi. Dia itu yang punya filosofi tentang yang namanya logos atau firman, yang menjadi api dan menjadi air dan menjadi abu dan menjadi daging, dan dia Tuhan. Jadi firman yang menjadi Tuhan itu konsep dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Heraklitus. Ya. Dan diteruskan oleh Yunani lain, pagan-pagan lain. Nah, itu Zeus ini apa segala macam. Firman jadi daging itu dari sana. Jadi nanti kita lihat perkawinan di mana pagan dan samawinya. Silakan Bang Ardiansah. Heraklitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menginformasikan aja ya kepada teman-teman di bawah dan juga kepada semua apologet Islam. Saya nggak perlu sebutkan nama Komalnya ya. Jadi yang inisialnya tuh Komalnya Superboy. Jadi nggak usah masuk ke Komal inisial Superboy, itu nggak usah. Ya, karena saya nggak tahu tuh apakah dia ateis atau Kristen. Yang jelas dia Kristen. Ya, dia berkedok diskusi secara profesional. Kemudian dia sendiri yang menentukan bahwasanya dialah sang jurinya. Dia yang menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Lo kalau mau adil, ya kan? Ya jurinya dari Kristen 1, dari Islam 1, atau 3 lah minimal juri itu. 3 dari Buddha semua lah, mungkin dari Hindu semua. Lah kok ateis kok menilai orang beragama? Gitu loh, ngaku-ngaku ateis. Koplak yang beragama lah, yang koplak yang beragama yang mau diatur di situ. Ya, makanya itu intinya kita ban, kita blokir komal-komal yang katanya profesional. Kalau profesional jurinya nggak 1 kucluk.
Mana ada profesional jurinya satu. So akademis dia Bang So Ardi, dia bilang akademis. yang namanya debat profesional itu harus ada buku aslinya. Koplak nggak dia? Jurnal aja pakai Makanya footnote kok nggak ada pakai buku. Emang ada gila-gilanya. Enggak, dan ini diksi baru Bang Ardiansah. Coba luruskan saya nih kalau saya tolol ya. Debat profesional, di mana-mana debat akademis. Kenapa jadi debat profesional? Emang sepak bola? Kok debat profesional sih? Enggak, ini cuma saya yang ngerasa kali itu diksinya tolol apa? Nggak, lagian debat akademis Debat juga profesional. melibatkan. Kalau aku selalu bilang kan, aku nih berusaha akademis bukan berarti aku akademis. Aku berusaha akademis. Kalau dia kan bilang debat akademis, coba tunjukkan profesor doktor satu yang terlibat dalam itu. Satu aja. Kalau aku bisa tunjukkan loh. Aku kalau debat ada profesor dan doktor yang terlibat. Contoh kayak dosen Oreo, dosen Ardiansah. Aku lebih baik kita dibilang akademis. Nah mereka siapa? Sebut satu nama aja. Nggak ada. Bohong Bang. Ya, sepakat saya dengan Unirifa dan juga Bang Jibril. Jadi makanya kenapa kami nggak pernah mau masuk ke sana, bukan karena kami takut. Justru kalau kami, listrik mah, itu taruh atas listriknya. Oke, sorry, noise. Anakku mau pegang listrik tadi, naudzubillah. Jadi kalau memang kita mau dibilang takut, sekarang gini deh. Kami dari API, Apologet Islam Indonesia, dari dulu itu mencari teman-teman yang berani diskusi secara offline. Ada nggak? Gak ada loh. Yang berani. Coba. Ya kalau kami takut, ayo kita ketemu. Ayo kita diskusi offline. Ayo. Berani nggak? Bayar kan? Nanti kau main geruduk. Ya kan? Yang takut kau. Berarti. Jadi sekali lagi saya terangkan, diblokir lah komal-komal seperti itu. Jangan diramaikan lah teman-teman. Jangan diramaikan ya. Kita nggak masuk ke sana itu nggak ada masalah kok. Nggak turun harga diri kita. Justru kalau kita masuk ke sana itu, kita diatur sama dia. Dia yang menentukan. Oh itu data bisa digunakan. Oh itu data nggak bisa digunakan. Alamak. Siapa dia? Siapa? Pemilik Komal. Yes. Terus mau ngapain kalau dia pemilik Komal? Dia yang menentukan ini data bisa digunakan dan ini data nggak bisa digunakan. Aku pernah lihat waktu itu, saya lupa debat sama siapa ya, yang dia mengatakan apa? Aku lupa. Intinya dia sendiri yang menilai bahwasanya ini data bisa digunakan, ini data nggak bisa digunakan. Siapa lu? Siapa? Ya itulah nggak kiamat di situ. Kiamat dikatakan 25 kali juara. Yang menentukan juga lu sendiri kucluk. Ya kan? Coba. Ya kalau mau diskusi profesional, kamu bilang kan debat profesional, ayo kita ketemu. Ayo, katanya profesional, aku bawa bola ntar tuh. Ya kan? Baik, saya akan menjadi sepak bola yang akademis. Saya akan menjadi pemain bola yang akademis. Ada liganya. Saya ini debater profesional loh. Cangkrek. Aduh lama. Udahlah, terserahlah dia lah Bang Jibril. Intinya teman-teman muslim jangan diramaikan ya. Ingat teman-teman, yang banyak nonton itu bukan Kristen, Muslim. Dah, gitu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Unirifa dan juga Bang Jibril atau Bunda Rosy dan teman-teman semuanya yang belum saya sapa. Teman-teman di bawah. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah gedein Unirifa lagi. Kasian tuh makan tuh. Lagi makan. Saya izin undur diri. Ini game gak akan main sendiri, mesti dimainin. Maha benar Allah dengan segala firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. juga. Bang Jib. Yang kemarin gimana jadinya? Yang kemarin gimana jadinya? Bang Jibril yang ini ya? Iya betul, Heraklius. Heraklius. Sebentar. Ya ini ya, oke nanti kita pelajari. Itu kalau dari Britannica scroll ke bawah nanti ada bagian logosnya. Gimana Bang Ardiansah? Yang kemarin gimana jadinya si Jono itu? Jadi gimana jadinya? Nggak ada, dia nggak buka, nipu, dia bohong. Oh iya, kalau gitu. Ya pas kalau itulah. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Jibril, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya teman-temannya di YouTube, perhatikan ya, diskusi yang tadinya berharap akademis selalu saja dicurangi, dilakukan kecurangan oleh pihak Kristen dengan kalau tidak fitnah, kalau nggak ad hominem, kalau nggak tantrum, ngamuk, jambat-jambat rambut, buka-buka baju, ya kan, teriak-teriak, awoo, biasanya begitu. Seperti itu. Dan itu yang menjadi dakwah kita, dakwah saya pribadi itu saya begitu, saya tunjukkan kepada kalian. Ini loh mereka. Ya. Mungkin saya akhiri dulu untuk tema kali ini karena saya mau membesarkan otot dulu ya, mau nge-gym dulu. Saya mau pamit. Kak Rosi, sorry ya tadi aku begitu ya. Kenapa Pak Kak Rosi? Ada beberapa nama yang nggak perlu Kak Rosi naikkan ke Komal ya. Kecuali ada yang mau menghadapi. siap, Tapi kami para apologet, kami punya daftar blacklist. Kiamat. Kecuali kami berhadapan mereka langsung offline. Kami menghindari online dengan mereka tapi menghadapi mereka offline ya. Kalau perlu kami bayar. Kiamit, si Cepot, si Haliludah, apa lagi? Udah itu aja. Kayaknya untuk 3 itu dulu ya. 3 orang ini kami hanya menunggu di jalur offline. Kalau perlu kami bayar. Begitu. Ya. Mau nge-gym dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunnya Kak Rosi ya. Aku masuk kok turun semua ini gimana ini udah Rifa ini. Waduh. Ya aku masuk lu turun semua. Gimana lah orang-orang ini? Parah kali bah. Ya si Edit TV juga ya. Gak usah masuk ke sana teman-teman. Gak usah masuk. Ingat 2000 orang mata memandang tuh nggak semuanya, nggak kalian Kristen yang mayoritas, enggak. Ya meskipun ada Kristennya iya, tapi bukan Kristen yang mayoritas yang nonton itu gitu loh. Ayolah, yang bisa diajak kerjasama lah. Ayo, ya. Ya, ada tamu nih, Ros. Ya, assalamualaikum Bang Al, Bang Video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bang? Nggak muncul? Iya, nggak muncul salamnya. Belum, ini di sini masih muter-muter. Oh iya. Oh, ini Matius ini, Edis TV apa bukan ini? Assalamualaikum. Kok sepi jadi Kak apa kemana? Halo Matius. Waalaikumsalam. Bukan Edis TV, bukan Bang Ardi. Oh bukan. Bukan. Matius Muslim ya? Sering di sini. Bukan Kristen. Oh Kristen juga. Bukan Edis. Loh, saya Muslim katanya. Itu. Coba ngomong Bang Matius. Coba ngomong Bang. Bang Matius. Ya udah Bang Matius. Bisa nggak ngomong? Coba ngomong dulu Bang Matius. Bang Matius. Udah turun dia. Ngopi. Kristen dia, Kristen. Ini ada Ovid. Ovid Jeremy. Halo Ovid. Halo Bang Ardiansa. Gimana kabar saya? Kabar abang kan bang sendiri baik ya abang. Harusnya gitu kan, aku yang tahu bukan Ovid yang tahu, bener nggak? Benar. Iya pinter tuh. Pinter. Kau kemarin katanya ketemu Daman ya Ovid ya? Iya, aku abang tahu. Aman nggak dirimu? Nggak terluka sama sekali kan? Aman kok, baik dia. Ah iya, nggak terluka kan? Iya dong, nggak ada. Nggak main geruduk kan kami kan? Enggak. Enggak, itulah kami. Kami itu aman, tentram. Kalau nggak disenggol, makanya jangan nyenggol. Bener nggak, Fit? Betul. Benar. Kemarin dapat apa aja dari zaman? Ya, diskusi setelah sama dia enak gitu. Saya sih tentang masih pakai ChatGPT. Enggak sih, saya sekarang pakai ada lebih jurnal sih pakai itu. Jurnal gitu dong. Kalau jurnal tuh lebih ilmiah lah, tetapi menyangkut dalam hal sejarah yang memerlukan pembuktian secara barang bukti, data primer, maka jurnal menjadi sekunder. Paham? Saya kan jurnal dari Oxford juga Pak untuk untuk meyakini Alkitab saya.
Yolah ya, itu sekunder itu, Ovid. Betul, speed. Bukan primer. Ya udahlah, kita sapa dulu Lina Herlina, Kristen Islam. Halo? Waduh, silakan disapa host. Nggak ngomong sama saya dia. Belum disapa udah turun. Ya lanjutlah Bang Ardi. Di sini ada orang hajatan berisik ya? Lumayan. Enggak asalkan makanan hajatnya kita dapat juga. Aku sebenarnya mau bikin cireng ini Bunda sama istriku. Jadi aku orangnya kan suka bikin cireng, bikin nasi goreng, bikin cireng. Aku suka masak-masak gitu, suka aku. Tapi aku nggak terkenal kayak si chef itu sih sebenarnya. Cuman aku bisa aja masak gitu. Ya buka usaha kuliner aja.